Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 161. Apakah dirinya benar-benar salah lihat? Kakak ketiga yang selalu memiliki hubungan yang baik dengannya, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi seperti itu padanya? Saat ini ekspresi wajahnya yang menunjukkan kehangatan baru kakaknya yang nyata. Namun, Griffin Huo merasa sedikit aneh dan tidak nyaman di dalam hatinya. Pemandangan yang ia lihat barusan, terus melekat di benaknya. Baik Griffin Huo maupun orang yang palsu itu tidak bisa mengerti akan hal ini. Ketika satu orang memahami orang lain hingga tingkat tertentu, bahkan jika kamu melakukannya dengan nilai baik mencapai 99, hanya nilai satu yang merupakan kesalahan saja, dia bisa langsung mengetahuinya. Hanya saja Griffin Huo terlalu mengagumi Robert Huo, sehingga secara tidak sadar ia tidak berani mencurigainya. Jadi dia hanya merasa ada sesuatu yang aneh saja, tetapi ia tidak tahu bagian mana yang aneh. Hal ini semakin membuatnya merasa bingung. Pada saat dia lagi bingung, isi kepalanya tidak dapat dipungkiri memikirkan pria yang bernama Sound Lee itu. Ada perasaan aneh di hatinya, dibandingkan dengan kakak ketiganya yang saat ini berada di depannya. Sound Lee seakan-akan membuatnya merasa lebih akrab dengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Griffin Huo pergi dengan penuh kebingungan, pria yang berdiri di koridor itu secara perlahan-lahan memudarkan senyuman di wajahnya, lalu ia berbalik dan berjalan memasuki rumah. Setelah menutup pintu, dia mengeluarkan ponsel Nokia lamanya dari laci, mengetik pesan dan mengirim pesan tersebut. Griffin Huo sangat mengenal Robert Huo, kita harus segera membunuhnya. Saat menulis pesan tersebut, ekspresi wajah pria itu tidak merasakan kegelisahan, tetapi malah merasa sedikit gembira. Meskipun dia tahu dirinya adalah yang palsu, tapi memikirkan apa yang akan dia lakukan, darah di tubuhnya seakan-akan menjadi mendidih. Menduduki gelar bintang harapan dan memiliki segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang lain itu sungguh mengasyikkan dan menggilakan. Untuk mencapai tujuannya, membunuh bukanlah hal yang tidak bisa ia terima. 1 menit kemudian, pesan tersebut mendapatkan jawaban kembali, orang itu tidak memiliki ambisi dan tidak terlalu berbahaya, cari cara saja untuk menjaga jarak darinya. Selain itu, tangani Zilatang dengan baik. Melihat isi pesan tersebut, pria itu mendengus dan mengucapkan beberapa umpatan dengan suara yang hampir tidak terdengar, manusia hina itu. Menurut pendapatnya, dia telah meniru Robert Huo hampir 99% mirip. Selama semua orang yang dulu mengenali pria itu dengan baik terbunuh, maka tidak ada yang bisa mengungkapkan hal ini. Namun, orang di balik layar ini memiliki banyak perhitungan di dalam hatinya dan tidak berani dengan mudah melakukan suatu tindakan dengan sembrono. Meskipun hal ini akan mengurangi kemungkinan masalah yang tidak terduga akan terjadi, tapi hal ini juga akan menunda dirinya selesaikan rencananya. Seperti Zilatang yang dikatakan dalam pesan tersebut, dia adalah putri emas dari Ketua Perdagangan Internasional Tangs Corp. Jintang memiliki seorang putra dan putri. Putranya adalah Zaktang. Dia adalah pahlawan yang luar biasa dan berada di garis depan generasi muda. Putrinya, Zilatang, adalah wanita cantik yang sangat terkenal. Zilatang adalah teman masa kecil Robert Huo dan kekasih masa kecil Robert Huo. Keduanya sudah sangat akrab. Sama seperti Griffin Huo, Zilatang sangat mengagumi Robert Huo sejak dia masih kecil, hingga dia dewasa. Dia terus mengejar pria itu. Sampai keduanya berusia di atas 20 tahun, Robert Huo secara perlahan-lahan mengambil alih bisnis keluarganya. Di bawah perjodohan yang disengajakan oleh kedua orang tuanya, dia menandatangani kontrak pernikahan pada hari yang cerah itu. Perdagangan internasional Tangs Corp bukanlah tipe bisnis yang bisa dimiliki suatu keluarga seperti bisnis keluarga Huo. Jadi kekayaannya jauh lebih banyak daripada kekayaan keluarga Huo. Namun, karena ada terlalu banyak pemegang saham, sehingga per orang hanya memiliki saham kurang dari 10%. Tapi bagaimanapun, tujuan kedua keluarga itu sejalan. Kontrak pernikahan ini sangat disukai oleh orang tua mereka. Di mata banyak orang, jika Robert Huo bisa menikah dengan Zilatang mewakili kerjasama antara bisnis keluarga Huo dan Tangs Corp, keduanya akan menjadi orang terkaya yang tidak terbayangkan ke depannya. Mengenai Zilatang, tentu saja orang palsu ini secara otomatis juga menyukainya. Jika memungkinkan, dia juga berharap orang secantik itulah yang akan menemaninya sepanjang hidupnya. Sangat disayangkan Zilatang juga mengenali Robert Huo dengan sangat baik, jadi dia harus menjauh dari wanita itu. Pada hari-hari ini, dia sengaja mengurangi pertemuannya dengan Zilatang. Ia akan menjauhi wanita itu secara perlahan-lahan sesuai rencananya. Tunggu saja hingga ke depannya ia memiliki kesempatan yang baik untuk membatalkan kontrak pernikahan mereka dan benar-benar memutuskan kontak antara kedua belah pihak. Griffin Huo yang sudah berjalan keluar dari halaman rumah Robert Huo. Kemudian ia melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon dengan bingung. Kulit wanita itu terlihat putih melebihi salju, matanya seperti genangan air yang jernih. Dia melihat ke sekeliling, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aura di sekitarnya terasa elegan, sehingga membuat semua orang yang melihatnya merasa tidak percaya diri untuk mendekatinya. Tapi sikapnya yang terlihat dingin dan menarik perhatian orang itu, juga membuat orang-orang terpana. Setelah melihat penampilan segar pihak lawan, Griffin Huo buru-buru berjalan dan menyapanya dengan ramah. "Kak Zila, mengapa kamu berdiri di sini?" Wanita cantik itu adalah Zilatang, permata Tangs Corp yang ingin dijauhi oleh si palsu itu. Dia sepertinya termenung karena sedang memikirkan sesuatu. Griffin Huo berteriak 2 kali sebelum wanita itu sadar kembali. "Griffin,
Zilatang menjawabnya, lalu melihat ke arah halaman dan bertanya, kamu baru saja pergi menemui kakak ketigamu. Betul, aku baru saja mengobrol beberapa saat dengannya, aku rasa kamu akan kecewa lagi kali ini. Kakak ketiga berkata bahwa dia akhir-akhir ini merasa lelah dan ingin beristirahat. Kata Griffin Huo. Mata Zilatang menunjukkan kekecewaan. Dia telah datang ke tempat Robert Huo beberapa kali, tetapi kemungkinan bisa bertemu dengannya sangat kecil. Ketika dia bertemu dengannya, ia hanya mengatakan beberapa kata saja, meskipun pihak lawan selalu mengatakan bahwa ia akhir-akhir ini terlalu sibuk dan merasa lelah, tapi hubungan mereka saat ini benar-benar berbeda dengan yang dulu. Hal ini membuatnya resah. Setelah merasa ragu-ragu, Zilatang bertanya, Griffin, sebenarnya apa yang disibukkan Kakak Van? Mengapa dia bisa begitu lelah? Ini adalah masalah keluarga Huo. Jika berdasarkan tata karma jika dia masih belum menikah dengan pria itu, dia tidak sepatutnya bertanya seperti ini. Griffin Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang disibukkannya, aku hanya mendengar ada proyek besarnya. Kak Zila, jangan salahkan kakak ketiga, bagaimanapun juga, dia adalah bintang harapan keluarga Huo. Normal jika dia menjadi sangat sibuk, kamu juga akan menjadi kakak iparku tahun depan. Apakah kamu takut suatu saat tidak bisa bertemu dengannya? Melihat ekspresi jahil di wajah Griffin Huo, wajah Zilatang menjadi memerah, seperti Dewi yang berasal dari Kunlun, Dewi yang turun ke bumi. Setiap senyum dan setiap gerakannya terlihat sangat mempesona sehingga sulit untuk diungkapkan oleh kata-kata. Jika bukan karena Robert Huo, mungkin akan ada banyak orang yang datang untuk mengejarnya. Nama Robert Huo itu seperti gunung yang memberi tekanan yang kuat pada orang dan tidak ada generasi muda yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan seorang wanita. Semua lawan jenis menjauh darinya, tapi hal ini tidak membuat Zilatang merasa terganggu. Sebaliknya, ia merasa sangat bangga. Karena inilah kekuatan tunangannya dan hal ini melambangkan awal dari sebuah masa baru. Tapi sebenarnya aku sangat berharap kamu bisa lebih menemani kakak ketiga. Akhir-akhir ini aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi rasanya setelah 2 kali ini aku bertemu dengannya, aku merasa dirinya sedikit aneh, kata Griffin Huo dengan sedikit resah. Apa maksudmu? Zilatang bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa sedikit canggung dengannya. Kata Griffin Huo, ia menepuk wajahnya dan berkata, mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Pokoknya, jika kamu punya waktu, datanglah dan temui kakak ketiga. Ketika dia lelah, dia sangat membutuhkan teman. Iya, aku akan sering datang ke sini. Selama dia membutuhkanku, aku akan selalu berada di sisinya, kata Zilatang. Kakak ipar, aku beri kamu jempol, kata Griffin Huo sambil tersenyum. Pipi Zilatang memerah, tapi dia juga tidak membenarkan panggilan pria itu untuk dirinya. Tidak peduli di keluarga Huo atau di keluarganya, mereka merasa dia sudah ditakdirkan untuk menjadi istri Robert Huo. Dan satu-satunya pria di dunia ini yang layak untuk menjadi suaminya hanyalah bintang harapan keluarga Huo ini. Ngomong-ngomong, aku baru saja memberitahu kakak ketiga bahwa jika lain kali kita makan malam bersama, aku akan memperkenalkan kalian pada seorang teman. Namanya Sound Lee. Dia orang yang sangat berbakat, kata Griffin Huo. Jika kamu bisa mengakuinya sebagai orang berbakat, pasti dia sangat hebat. Apakah dia itu adalah anak keluarga Lee di pesisiran laut itu? Tanya Zilatang. Meskipun ia tidak terlalu peduli dengan urusan bisnis, tapi pergaulan keluarganya juga berada di sini. Ia telah mendengar hal-hal ini sejak ia masih kecil. Ia tahu sedikit banyak tentang anak-anak dari keluarga besar di dalam dan di luar negeri. Dia hanya orang biasa tanpa latar belakang. Griffin Huo berkata dengan bangga, aku baru berkenalan dengannya ketika aku pergi ke Profesor Zhao. Bahkan Tuan Zhao saja sangat mengenalinya. Ngomong-ngomong, orang ini sangat mirip dengan kakak ketiga. Jika bukan karena perawakannya yang berbeda, mungkin saat aku menutupkan mataku, aku akan berpikir bahwa dia adalah kakak ketiga. Jangan mengatakan omong kosong, di dunia ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kakak Van. Kata Zilatang dengan serius. Iya, aku hanya mengatakannya bahwa mereka sangat mirip, tapi tidak mengatakan bahwa dia benar-benar sebanding dengan kakak ketiga, kata Griffin Huo. Kamu, jangan selalu melihat kebaikan orang lain. Kamu juga harus banyak belajar hal, tahu tidak, Zilatang memperingatinya. Aku tahu kakak ipar, jika tidak ada apa-apa lagi, maka aku pergi dulu, masih ada seorang teman yang menungguku untuk minum teh bersama. Griffin Huo tahu bahwa wanita ini suka mendidik orang, jadi dia menjulurkan lidahnya untuk mencari alasan untuk pergi. Zilatang juga tidak menghentikannya, ia melihat pria itu berjalan pergi. Hanya saja jauh di lubuk hatinya, ada perasaan kebingungan yang sama dengan Griffin Huo. Dia selalu merasakan ada yang salah dengan kelakuan sang tunangannya belakangan ini. Sepertinya ia sengaja menjauhi dirinya. Apakah ini hanya perasaannya saja? Melihat ke halaman yang tenang itu, Zilatang menghelakan nafasnya dengan pelan, ini pasti hanya perasaannya saja. 162. Dalam sekejap mata sudah sampai hari Minggu, Natalining membawa Robert Huo pergi menemui Pansimi pagi hari ini dan babak baru psikoterapinya akan segera dimulai. Robert Huo tidak terlalu tertarik dengan hal ini, saat ini lebih baik dia melihat promo yang diberikan oleh toko online. Tetapi kekhawatiran Natalining membuatnya tidak tega untuk menolaknya, jadi dia hanya bisa mengikutinya pergi. Pansimi sudah menunggu mereka di lantai 2, melihat mereka berdua datang.
Dia dengan sopan melangkah maju untuk menyapanya, kemudian berkata kepada Natalie Ning, "Kamu tidak perlu ikut bersamanya untuk konseling psikologis ini. Kamu bisa kembali dan menjaga anakmu, aku akan mengantarnya kembali nanti." Natalie Ning tidak keberatan, ia menoleh ke arah Robert Huo dan berkata, "Bekerja samalah dengan Simi, aku akan mengurus toko." Robert Huo menjawabnya dengan tidak berdaya. Pan Simi mengantar Natalie Ning pergi. Kemudian ketika dia kembali, dia memegang buku catatannya dan memanggil Robert Huo untuk duduk di kursi empuknya. Sambil membolak-balikkan isi catatannya, Pan Simi berkata, "Sepertinya kalian berdua akhir-akhir ini sangat sibuk. Aku dengar dari Natalie Ning, katanya lagi ada acara." "Iya, produk penurun berat badan." "Seharusnya kamu tidak membutuhkannya," jawab Robert Huo. "Kamu cukup pandai berbicara, apakah biasanya kamu selalu membuat wanita senang dengan cara seperti ini?" Tanya Pan Simi sambil tersenyum. "Itu tidak benar, aku hanya pandai mengatakan yang sebenarnya." Pan Simi tertawa beberapa saat setelah mendengarkan kata-katanya, kemudian ia seakan-akan memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, ketika hari itu aku melewati toko bunga, aku melihatmu memegang bunga matahari di dalam taksi. Apakah untuk kekasih kecilmu?" Robert Huo sedikit terkejut, dia tidak menyangka hal itu akan dilihat oleh Pan Simi jika secara kebetulan. Dia akan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mempunyai kekasih kecil, itu bunga untuk Natalie." "Kalau begitu jika aku turun dari bus saat itu, maukah kamu membelikannya setangkai untukku juga?" Tanya Pan Simi lagi. Robert Huo memandangnya, berpikir ini adalah cara terapi yang baru lagi, sehingga ia menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak, aku tidak ingin melamarmu, mengapa aku harus membelinya untukmu? Jadi, kamu hanya membeli bunga untuk wanita yang kamu kejar. Cukup berprinsip." Pan Simi menyipitkan matanya. Setelah melihat Robert Huo tertawa dan tidak berbicara lagi, dia mendengus sedikit dan berkata, "Tidak ada untungnya jika mengatakan ini sekarang. Aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu lagi. Mari kita bicarakan tentang kondisi fisikmu saat ini." Mendengar beberapa kata barusan, dia pikir dia telah menguji kejiwaan Robert Huo yang sebenarnya. Jelas-jelas dia membeli bunga untuk wanita lain, tetapi ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukannya, itu hal yang munafik. Jika bukan karena etika sebagai dokter, Pan Simi mungkin akan langsung menelepon Natalie Ning dan memberitahunya bahwa suaminya mulai selingkuh. Mana Robert Huo tahu, bahwa jawabannya yang tidak disengajakan itu akan membuat Pan Simi memiliki kesalahpahaman terhadap dirinya. Adapun pertanyaan Pan Simi, ia menjawabnya dengan tidak peduli. "Tidak ada yang salah dengan tubuhku, kondisiku cukup baik. Sejujurnya, aku juga sangat yakin bahwa kamu dalam keadaan yang sehat. Masalah antara wanita dan pria juga tidak ada masalah bukan?" Tanya Pan Simi. Pertanyaan ini sedikit pribadi dan sedikit memalukan, tetapi Robert Huo sangat berpengetahuan dan memiliki identitas, sehingga dia dapat mengatasi situasi apapun yang muncul dengan mudah. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Masalah ini tidak bisa kusembunyikan, memang seperti itu." Mendengar jawaban itu, Pan Simi hanya bisa mengetuk keyboardnya beberapa kali, tapi sebenarnya, dia sudah melabeli Robert Huo sebagai sampah di hatinya. Sebelumnya dia telah membuat pemikiran setelah melihat perkembangan mental pria ini. Tubuh Robert Huo tidak terlihat seperti memiliki masalah, tetapi Natalie Ning selalu berkata dia bermasalah. Untuk menjawab pertanyaannya tadi, Pan Simi telah menyimpulkan bahwa kata sakit dari Robert Huo hanya ditujukan pada Natalie Ning saja. Mungkin dia sudah bosan dengan istrinya dan tidak tertarik lagi, sehingga begitu ia berada di hadapan wanita lain, dia langsung menunjukkan kejantanannya. Misalnya, wanita cantik yang dia beri bunga itu. Saat itu, dia bertengkar dengan Novaji, hal itu juga karena pacarnya berselingkuh, jadi Pan Simi benci akan hal seperti ini. Dia adalah wanita yang pandai menyembunyikan pikirannya, sehingga dia tidak langsung mengungkapkan rasa tidak suka dan jijik di dalam dirinya. Karena pria di depannya adalah bajingan, dia secara otomatis akan mencari cara untuk membuatnya mengaku dengan sendirinya. Berdasarkan pemahaman Pan Simi tentang sifat manusia, jika ingin membuat seorang pria menunjukkan sikap aslinya, itu hal yang mudah, yaitu dengan menguraikan rencana pria tersebut. Ada senyuman yang tergantung di wajahnya dan ia berkata, "Karena kamu tidak sakit, kamu tidak perlu melakukan konseling psikologis lagi ke depannya. Hal ini juga demi menghemat waktu. Tetapi jika kamu punya waktu, kita bisa minum teh bersama. Aku sangat penasaran dengan Natalie yang selalu mengabaikan semua pria di sekolah. Tetapi bagaimana bisa ia memilih untuk menikah lebih awal denganmu? Mungkin karena aku lebih beruntung." Robert Huo berkata sambil tersenyum, "Hal itu benar. Jika dia tidak beruntung, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali di dalam tubuh Sound Lee? Meskipun Sound Lee dulunya terlihat sangat buruk, justru karena dia dulu terlihat buruk maka saat ini dia bisa menonjolkan nilai positifnya saat ini. Benar-benar rendah hati sekali. Kalau begitu katakanlah, apa kelebihanmu?" Tanya Pan Simi lagi. "Kelebihanku ada banyak, seperti bisa memasak makanan yang enak." Keduanya mengobrol seperti teman biasa. Tema percakapannya adalah tema yang sangat sederhana dan sangat berhubungan dengan kehidupan. Siang harinya, Pan Simi pergi makan bersama Robert Huo. Tidak tahu apakah karena Robert Huo yang terlalu humoris, atau selera bercandanya terlalu rendah, dia sering tertawa terbahak-bahak dengannya, sehingga menarik perhatian banyak pria. Wanita cantik dengan tubuh seksi seperti ini, jarang bisa ditemukan. Setelah makan malam,
Pan Simi mengantar Robert Huo untuk pulang. Kali ini dia tidak menolak untuk masuk ke rumahnya untuk meminum teh, jadi secara otomatis dia keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah bersama Robert Huo. Natalie Ning juga sangat senang melihat Pan Simi datang. Dia dengan cepat meletakkan pekerjaan di tangannya dan mendekat untuk menyambutnya. Pan Simi memandangi gubuk bobrok itu, kemudian berkata, jika teman sekelas tahu bahwa bunga kelas kami benar-benar tinggal di tempat semacam ini, mereka pasti akan sangat sedih. Apa yang kamu bicarakan? Aku rasa di sini cukup nyaman. Natalie Ning menepuknya dengan ringan, memberi isyarat untuk tidak berbicara seperti itu di depan Robert Huo. Pada saat yang sama berkata, kami telah membeli rumah baru. Saat ini sedang direnovasi. Jika selesai kami akan pindah ke sana. Membeli rumah baru. Di mana kamu membelinya? Tanya Pan Simi penasaran. Natalie Ning cukup bangga akan hal ini. 2 bulan lalu keluarganya memiliki tabungan sebesar 10.000 RMB, tapi 2 bulan kemudian, mereka membeli rumah baru seharga jutaan RMB. Meskipun jarang ada orang yang mempedulikan wilayah area barat laut, tapi ini adalah peningkatan yang cukup besar untuknya. Sound yang membelinya, luar biasa. Pan Simi tiba-tiba meraih bahu Natalie Ning dan berkata dengan nada menggoda, aku benar-benar iri padamu karena telah menemukan suami yang begitu baik. Apakah kamu keberatan jika berbagi suami denganku? Sehingga aku setiap hari tidak perlu memilih-milih lagi, mataku saja sampai buram. Natalie Ning terkejut ketika dia mendengarkan hal itu. Kemudian ia berkata, lagi-lagi mengatakan omong kosong, bagaimana mungkin aku bisa membagi suamiku dengan orang lain? Kenapa tidak? Zaman dahulu pria memiliki 3 atau 4 istri adalah hal yang wajar, bukankah begitu Sound? Pan Simi berkedip pada Robert Huo, meski nada bicaranya seperti bercanda, namun, kata-katanya cukup untuk membuat hati siapapun yang mendengarnya merasa gelisah. Bagaimanapun, dia termaksud dalam jenis wanita dengan penampilan yang sangat menawan. Kepribadiannya juga sangat santai, kebanyakan orang mungkin tidak akan bisa menolaknya. Robert Huo tersenyum tipis dan berkata, maaf aku tidak bisa melakukan hal itu. Natalie Ning juga merasa sedikit tidak senang dan berkata, kamu ini benar-benar, dibandingkan di bangku sekolah, kenapa saat ini kamu menjadi lebih terus terang? Bahkan perkataan seperti ini saja bisa kamu ucapkan, ada Gabi di sini. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Nanti aku malah disalahi karena mengajari anakmu yang tidak-tidak, aku kan hanya bercanda. Pan Simi berkata sambil menyeringai, selain itu, besok aku akan mengadakan pesta dengan teman sekelas. Aku akan berkumpul bersama mereka saat malam hari, apakah kamu mau ikut? Natalie Ning merasa ragu-ragu, tetapi ia mendengarkan wanita itu berkata lagi, aku akan menelepon Novaji juga, kita tidak bisa selalu mengingat hal-hal saat masa sekolah. Jika kamu tidak datang, maka siapa yang akan melerai kami jika kami bertengkar? Mendengar wanita itu mengatakan hal ini, Natalie Ning seketika merasa sangat gembira, kemudian berkata, apakah kamu sudah berdamai dengan Novaji? Itu bagus. Aku akan pergi, aku pasti pergi. Aku tahu kamu yang terbaik, kata Pan Simi sambil tersenyum. Setelah mengobrol beberapa saat, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Ia berpamitan dengan alasan ada janji dengan pasien lain di klinik. Dia berdiri di depan pintu rumah, menyaksikan Pan Simi masuk ke dalam mobil dan berjalan pergi. Setelah melambai tangan, ekspresi Natalie Ning sedikit tertekan. Robert Huo yang melihat bahwa dia tidak merasa senang, akhirnya dia bertanya, ada apa? Bukankah tadi kamu baik-baik saja? Natalie Ning menatapnya, merasa sedikit gugup dan berkata, apakah menurutmu Simi benar-benar menyukaimu? Robert Huo yang ditanya seperti itu terdiam sejenak, kemudian tertawa, kamu terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak, dia hanya bercanda, bagaimana bisa kamu menganggapnya serius, kamu sangat mudah untuk ditipu. 163. Tapi nada bicaranya barusan sama sepertinya sungguhan. Suara Natalie Ning terdengar sedikit kesal, dia sepertinya sedang tidak senang, lagi pula kamu adalah pria yang sangat baik, bahkan jika dia benar-benar menyukaimu, aku tidak akan merasa hal itu aneh. Melihat ekspresinya yang tidak senang, Robert Huo menghelakan nafasnya, kemudian berkata, aku tidak tahu apakah ini pujian atau apa. Jika tidak, aku akan kembali ke masa lalu, sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi. Bagaimana? Tidak perlu. Natalie Ning tanpa sadar berkata dengan nada cemas. Setelah melihat Robert Huo yang bercanda, ia sedikit merasa malu dan berkata, aku tadi hanya asal bicara. Aduh, sudahlah jangan dibicarakan lagi. Mari kita lanjutkan kerjaan kita. Tadi banyak pelanggan yang datang untuk berkonsultasi, aku masih belum membalasnya. Setelah berbicara seperti itu, Natalie Ning segera berbalik dan berlari ke dalam rumah. Dia tampak terburu-buru, jelas-jelas ia sedang menghindari topik yang memalukan ini. Robert Huo tidak menahannya. Dia hanya melihatnya yang duduk di kursi dengan wajah ceria. Wanita itu menjawab pertanyaan pelanggannya dengan wajah serius. Meskipun dia sedikit sibuk akhir-akhir ini, tapi dia terlihat sangat baik. Hal itu membuatnya merasakan suasana yang dulu pernah ada. Dulu saat dia sangat sibuk, dia rasanya ingin memecah dirinya menjadi dua. Hidupnya hari-hari ini jauh lebih santai daripada dulu dan juga jauh lebih lega. Orang-orang di sekitarnya bukanlah orang yang licik, tidak banyak orang yang saling menipu satu sama lain. Hari yang seperti ini sangat baik. Promosi dalam toko berjalan dengan lancar, bahkan Ardining dan Cornelia Deng telah mengiklankan tokonya ini di akun WeChat-nya. Saat ini,
Toko buah mereka menjadi sangat terkenal. Setiap hari ada pelanggan yang datang dan pergi. Bahkan lantainya menjadi sangat datar karena banyak orang. Tangan Cornelia Deng mengalami kram setiap hari. Walaupun berat tapi dia merasa senang. Karena saran Robert Huo, mereka juga membuka saluran penjualan pengiriman makanan secara online. Meskipun masih dalam tahap pemula, tapi mereka sudah menerima puluhan pesanan dalam satu hari. Dibandingkan dengan beberapa toko yang baru buka seminggu, mereka harus menghabiskan uang untuk situs resmi tersebut agar mau mengiklankan toko mereka. Hanya saja pengiriman secara online perlu membayar situs resmi tersebut. Ardining dan Cornelia Deng sama-sama memulainya dengan bisnis kecil, sehingga sangat sensitif terhadap modal. Dengan susah payah mereka menghasilkan uang, tapi demi bisa masuk ke suatu situs bagaimana mungkin mereka rela menyerahkan sebagian dari pendapatannya. Jadi mereka telah membentuk beberapa grup WeChat. Setiap pelanggan yang datang ke toko buah dapat men-scan kode QR untuk dimasuki grup. Ketika mereka terlalu malas untuk pergi membeli barang yang mereka butuhkan, mereka dapat mengatakannya di grup WeChat dan Ardining akan menyuruh orang untuk mengirimkannya ke mereka. Meskipun mereka masih harus membayar biaya pengiriman, tapi hal itu lebih baik daripada harus membayar beberapa biaya di situs resmi tersebut. Hingga saat ini, pengiriman makanan secara online, WeChat dan penjualan toko buah itu sendiri telah menghasilkan lebih dari 7.000 RMB per hari, dengan laba bersih 4.000 hingga 5.000 RMB. Dan lagi peningkatan penjualan tidak menurun sama sekali. Sebaliknya, dengan promosi koi, tingkat pertumbuhan penjualan mereka semakin meningkat setiap harinya. Secara keseluruhan, Ardining dan Cornelia Deng sekarang yakin akan kemampuan berbisnisnya Robert Huo. Natalie Ning hanya membantu mereka mengiklankan toko mereka. Tidak berapa lama, dia langsung ditanyai terus oleh semua orang. Mereka tidak hanya mengiklankannya sendiri, mereka bahkan meminta orang yang datang untuk mengiklankannya dan disebarluaskan. Siapapun yang menyebarkannya akan mendapatkan diskon. Robert Huo tidak terlalu memikirkan hal ini. Membantu mengiklankan toko buah, sama dengan memperindah sesuatu yang sudah indah. Yang paling penting adalah mengandalkan keributan di akun Weibo dan WeChat untuk promosi. Selain itu, perencanaan iklan yang dia anjurkan juga memiliki hasil yang cukup baik. Penyebaran semacam ini seringkali berjalan dengan lambat pada tahap awal dan akan meledak pada tahap selanjutnya, 1 menjadi 10, 10 menjadi 100. Menurut perkiraan Robert Huo, seharusnya mereka dapat menjangkau sebagian besar negaranya dalam waktu sekitar 10 hari. Saat itu kegiatannya baru dapat dimulai secara resmi. Karena efek menyebarannya cukup bagus, maka penjualan toko juga meningkat. Pada hari pertama, siaran langsung memecahkan rekor 200.000. Pada hari kedua 220.000. Pada hari ketiga meningkat jadi 250.000. Setiap hari meningkat beberapa puluh ribu. Bahkan pabriknya pun merasa khawatir. Awalnya, mereka curiga Natalie Ning hanya ingin mencoba untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian orang-orang itu menyadari bahwa mereka mengeluarkan uang untuk melakukan kegiatan promosi, sehingga mereka mengetahuinya secara singkat, ditambah mereka melihat hasil dari promosi tersebut, sehingga mereka berinisiatif untuk membantunya. Tentu saja cara pabrik itu mungkin tidak lebih baik dari Robert Huo. Bagaimanapun, mereka dulu hanya fokus pada pembuatan produk, semua penjualan bergantung pada setiap toko untuk mencari jalan mereka sendiri. Apa yang dapat mereka bantu adalah memberikan Natalie Ning beberapa hadiah dan harga penjualan yang lebih rendah. Tebakan Robert Huo sebelumnya benar. Formula inti pabrik memang telah dicuri dan tersebar di mana-mana. Kini berbagai merek obat penurun berat badan mulai bermunculan, dengan formula yang sama, khasiat yang sama dan harga yang jauh lebih murah. Pabrik itu merasa sangat kesal, tapi mereka tidak punya cara lain. Siapa yang suruh mereka gagal dalam melindungi formula mereka? Sekalipun mereka memiliki hak paten, tapi orang lain hanya perlu menambahkan sesuatu yang lain ke formulanya. Mereka dapat membuktikan bahwa barang mereka berbeda dengan milikmu. Terlebih lagi saat kamu tidak memiliki bukti yang kuat, kamu juga tidak bisa pergi ke pengadilan untuk menggugat mereka agar dapat melakukan penyelidikan terhadap formula mereka. Karena kerugian ini, pabrik sudah bertekad, mereka sekarang hanya ingin menyelamatkan sepertiga dari daerah mereka sendiri dalam badai ini. Banyak agen dan distributor yang beralih ke merek lain karena harganya yang cukup murah. Mereka sendiri tidak memiliki perasaan yang setia terhadap merek tertentu, mereka hanya melakukan apa yang mana yang baik menurut mereka. Saat ini, agen terbesar yang dipunya pabrik tersebut adalah Natalie Ning. Dengan penjualan harian 2 atau 300.000 RMB, angka ini adalah angka yang sangat tinggi dalam periode ini. Tetapi pada saat itu, semua hanya sekejap mata saja dan tidak bisa bertahan lama. Penjualan harian Natalie Ning masih bertumbuh. Ini baru tahap awal promosinya. Jika semua orang ikut serta, maka penjualan hariannya tidak bisa diperkirakan. Pasti jumlahnya sangat besar. Pada saat pabrik tersebut merasa sangat senang, mereka juga menemukan masalah. Masalah ini datang dari Robert Huo. Pada hari kedua ketika pabrik itu ingin membantu mereka, Robert Huo mengirimkan mereka email. Isi email tersebut sangat sederhana. Berdasarkan pertimbangan pasaran, Robert Huo meminta saham di pabrik mereka dan ingin menyuntikkan dana 8 juta RMB untuk menguasai 30% saham mereka. Jika mereka setuju, maka ia akan terus melakukan kegiatan penjualan ini. Jika mereka tidak setuju, dia akan menggunakan merek lainnya.
Bagaimanapun, saat ini adalah waktu masa promosi. Mereka masih belum sepenuhnya pasti merek mana yang akan terjual kepada pelanggan. Merek lain juga menggunakan formula mereka, khasiatnya juga sama. Tidak perlu khawatir tentang daya saing produk. Email itu membuat pihak pabrik cukup marah. Saat penjualan mereka sehari mencapai 50.000 RMB hingga 60.000 RMB dalam sehari, mereka menekan harga penjualan barang dari pabrik hingga sangat rendah. Sekarang saat bisa menjual 200.000 atau 300.000 RMB, mereka menginginkan saham mereka. Jika mereka bisa menjual beberapa juta RMB dalam sehari, bukankah mereka akan mengambil semuanya? Tebakan mereka benar, Robert Wu memang berniat menguasai pabrik obat penurun berat badan ini, karena dia ingin berbisnis. Bagaimana mungkin dia bisa terima diperintah oleh orang lain? Tidak peduli seberapa bagus bisnisnya sebagai agen. Sebagus-bagusnya ia menjalankan bisnis ini, tetap saja ia bekerja untuk orang lain, lebih baik dirinya yang menjadi bos. Dia mengatakan sesuatu yang sangat mematikan, Natalie Ning tidak keberatan dengan hal ini. Setelah beberapa hari melakukan riset pasar, dia melihat bahwa pabrik tersebut kini hanya memiliki tokonya sebagai agen. Jika mereka beralih ke merek lain, maka pabrik obat penurun berat badan ini akan segera bangkrut. Sekalipun tidak bangkrut, jalan pemasar mereka akan terjepit dan akan sangat kurang bagus, sulit untuk mereka bisa memperoleh duit banyak. 2 hari kemudian, GM pabrikan menelepon dan bertanya apakah rasio saham dapat dikurangi. Bagaimanapun, mereka juga perusahaan besar dengan penjualan tahunan senilai beberapa miliar. Jika kalian ingin mengambil 30% sahamnya hanya dengan 8 juta RMB, itu sangat terlalu keterlaluan. Namun, Robert Wu juga tidak mengalah untuk GM itu, dia dengan tegas menolaknya. Penjualan tahunan berjumlah beberapa miliar, sekarang jika beberapa penjualannya kepada agen ditambahkan jadi satu hanya berjumlah beberapa puluh juta. Tunggu hingga beberapa merek lain mulai muncul, mungkin penjualannya akan lebih sedikit. Jadi sekarang 8 juta RMB adalah harga yang pas untuk membeli 30% saham itu. Jika kamu tidak setuju, setelah acara selesai, bisa jadi 8 juta RMB adalah harga untuk membeli seluruh perusahaanmu. Masih ada 3 hari sebelum acara resmi dimulai, jadi pertimbangkanlah secara perlahan-lahan. Sebaiknya pikirkan baik-baik sebelum kamu menghubungiku. Pihak pabrik mempertimbangkannya selama 2 hari, kemudian GM meneleponnya dan menyetujui rencana kerjasama untuk pengalihan saham tersebut. Tapi meskipun dia setuju, GM itu berharap mendapat 30% dari keuntungan acara tersebut. Sebenarnya, Natalie Ning sangat setuju. Menurut pendapatnya, bisa membeli 30% saham dengan uang 8 juta RMB merupakan hal yang cukup hemat biaya. Bagaimanapun, perusahaan memang menjual beberapa miliar dalam setahun pada waktu puncaknya. Dalam industri obat penurun berat badan ini, hal ini juga bisa dianggap mereka yang teratas. Tapi hal dimulai oleh Robert Wu. Jika hal ini terjadi pada dirinya, dia pasti tidak berani untuk mengatakan tersebut dari awal. 164. Robert Wu dengan tegas menolak permintaan perusahaan tersebut. Jawabannya kepada GM itu adalah, jika kamu menginginkan 30% keuntungan dari acara ini, kamu harus memberikan 21% saham lagi. Jika tidak, pembicaraan ini akan selesai. 30% di awal dan 21% di belakang, yang berarti 51%. Hal ini setara dengan semua saham ditahan olehnya. Bagaimana mungkin GM itu akan setuju? Dia dapat menerima memiliki rekan kerja baru, tetapi dia tidak dapat menerima perusahaan dipindah tangankan dengan begitu mudah, kesenjangannya yang terlalu besar. Robert Wu tidak berbicara terlalu banyak. Pemindahan 30% saham senilai 8 juta RMB bisa diselesaikan dulu baru kita bicarakan yang lainnya. Kamu dapat memikirkannya dulu. Jika kamu sudah setuju, kamu bisa meneleponnya kapan saja. GM tentu saja tidak keberatan dengan pemindahan saham tersebut. Lusa, sebelum matahari terbit dia mengatakan persetujuannya. Dia akan mengirimkan seseorang untuk menandatangani kontrak secara resmi. Setelah menutup telepon, Natalie Ning bertanya dengan penuh harap, bagaimana apa yang dikatakannya. Lusa, mereka akan datang untuk menandatangani kontrak. Robert Wu tersenyum dan mengangguk. Hebat, Natalie Ning bersorak dengan suara yang keras, wajahnya penuh makna kegembiraan. Saat ia memulai toko online-nya, dia hanya berpikir untuk membantu keluarganya, tapi siapa yang tahu bahwa dirinya bisa menghasilkan begitu banyak uang, dan sekarang entah bagaimana, dia bisa menjadi salah satu pemegang saham. Dari penjualan tahunan yang kurang dari 500 RMB, hingga agen dengan penjualan harian 100.000 RMB, kemudian menjadi pemegang saham yang memegang 30% saham, perkembangan ini terlalu cepat, Natalie Ning hampir tidak dapat mempercayainya. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana bisa dia menjadi sangat sukses? Apakah dia sedang bermimpi? Melihat ekspresi wajahnya yang seakan-akan tidak percaya, Robert Wu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Baginya, 30% saham di perusahaan kecil obat penurun berat badan bukanlah apa-apa. Jangankan perusahaan-perusahaan kecil ini, bahkan keluarga Ji saja hampir dihancurkan olehnya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Sebagai bintang harapan, yang pernah berdiri di puncak dunia, tentu saja secara otomatis ia mampu melakukan hal-hal kecil seperti itu. Setelah suasana hati Natalie Ning sedikit tenang, Robert Wu mengingatkannya, orang pabrik akan datang lusa. Kita tidak dapat mengundangnya ke rumah.
Kita akan meluangkan waktu untuk pergi mencari tempat untuk menyewa kantor yang lebih bagus besok. Natalini mengangguk berkali-kali. Lingkungan di rumahnya memang sedikit kumuh. Jika mereka mengundang orang pabrik untuk menandatangani kontrak di sini, mungkin mereka akan tertawa terbahak-bahak. Saat ini karirnya sudah membaik, masuk akal juga jika harus menyewa kantor. Selamat, kamu akan menjadi bos Ning mulai dari sekarang, kata Robert Wu sambil tersenyum. Kamu adalah bosnya, aku adalah istri bos, kata Natalie Ning dengan senyuman di wajahnya. Ada aku. Kalau aku ini apa? Gabi berteriak sambil meloncat-loncat. Robert Wu menggendongnya dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah putri kami, bayi kecil. Sangat mengelikan. Natalie Ning mengerutkan hidungnya ke samping, tetapi senyuman yang sangat cerah di wajahnya membuktikan bahwa dia tidak muak dengan pemandangan seperti ini. Keesokan paginya, setelah Robert Wu dan Natalie Ning mengantar Gabi ke sekolah, mereka segera pergi ke gedung kantor CBD di pusat kota untuk melihat apakah ada ruang kantor yang cocok untuk mereka sewa. Awalnya, Yu Jinning ingin membantu mereka, ia bilang lebih baik menyewa kantor di sebelahnya, meskipun dia yang harus membayar biaya sewanya, itu tidak masalah. Perkembangan water heater Jingyun saat ini lumayan baik, penjualan bulanan di toko online telah melebihi 1.500 unit, itu pun hanya dalam 2 atau 3 bulan. Pada saat ulang tahun pertama mereka, diperkirakan penjualan bulanan akan melebihi 3.000 unit. Penilaian penjualan puluhan ribu unit dalam setahun setara dengan keuntungan puluhan juta. Manajer pabrik Derry Haung terus menyeringai setiap hari. Salah satu alasan kinerja penjualan yang baik adalah karena Derry Huang dan Yu Jinning adalah pekerja keras. Cara berpikir mereka bisa mengikuti perkembangan. Di sisi lain, Robert Wu telah memberi mereka pembukaan yang bagus. Tanpa bantuan Robert Wu dulu, mereka hanya dapat mengandalkan Yu Jinning, dan dibutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai penjualan dalam bulan mencapai lebih dari 1.000 unit. Dan lagi mereka harus terus mengeluarkan uang pada tahun pertama untuk pembayaran uang operasional. Sekarang, dia tidak hanya tidak kehilangan banyak uang tetapi juga menghasilkan banyak uang. Yu Jinning tahu kemampuan Robert Wu. Tentu saja ia berharap untuk bisa membawa saudara iparnya ke sisinya. Dengan cara ini, selama kedepannya ada masalah, ia bisa dengan gampang langsung pergi ke kantor sebelah untuk memanggilnya. Adapun biaya sewa kantor yang sebesar 180.000 RMB per tahun itu adalah hal yang sangat kecil. Bahkan jika dinaikkan 5 kali lipat lebih tinggi, Derry Huang tidak akan keberatan. Jika ingin tahu, sebelum toko utama dibuka, Derry Huang bersedia memberi Robert Wu gaji bulanan sebesar 20.000 RMB hingga 30.000 RMB. Kesuksesan toko utamanya kini telah membuktikan kemampuan Robert Wu. Gaji seperti itu jika dikalikan 3 kali lipat lagi, apakah akan menjadi masalah yang besar baginya? Sangat disayangkan bahwa Robert Wu telah melihat rencana Yu Jinning. Dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukannya. Membantu Natalie Ning untuk membangun toko online-nya sudah menghabiskan sebagian tenaganya. Tentu saja secara otomatis dia tidak ingin melakukan hal yang lain lagi. Oleh karena itu, Robert Wu dengan tegas menolak kebaikan Yu Jinning dan memilih untuk mengunjungi gedung perkantoran dengan jarak setidaknya 5 km dari kantor saudara iparnya. Ketika mereka mengikuti agen tersebut untuk naik ke lantai atas, Natalie Ning tiba-tiba tertawa dengan keras dan berkata, wajah Eugene, mirip seperti Kakak Lin, terlihat sangat sedih. Kamu tidak memberinya kehormatan sama sekali, setidaknya berpura-puralah untuk berpikir-pikir dulu. Anak itu seperti penipu jitu. Jika aku tidak menolaknya dengan tegas, dia pasti dalam 3 hari ini akan datang 2 kali ke rumah, tidak hanya meminta makan dan minum, dia masih mau merebut daging Gabi, bagaimana mungkin hal itu bisa dibiarkan? Kata Robert Wu. Yu Jinning mencibir, Yu Jinning dan Gabi adalah karnivora. Setiap kali mereka datang untuk makan di rumah, mereka berdua pasti akan berebutan. Setelah naik ke atas, agen rumah itu membawa mereka ke pintu ruang kantor dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Agen tersebut dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Robert Wu, maaf tuan rumahnya mungkin belum datang, aku akan meneleponnya dan menanyakannya. Robert Wu dan Natalie Ning tidak keberatan. Hari ini mereka memiliki waktu seharian penuh, sehingga tidak masalah jika terlambat beberapa menit. Begitu panggilan dari agen itu terhubung, ada suara seorang wanita datang dari pintu masuk lift. Iya, aku sudah sampai. Mereka bertiga melihat ke belakang. Ketika mereka melihat satu sama lain, kedua belah pihak sedikit terkejut. Pemiliknya adalah seorang wanita dengan aura yang baik. Yang terpenting adalah wanita itu masih seorang kenalan bagi mereka. Dia adalah Mira Zhuo, manajer dari toko pakaian yang pernah menjadi tempat kerja Natalie Ning dulu. Robert Wu meminta Natalie Ning untuk mengundurkan diri saat itu. Hal itu karena pelanggan menemukan masalah waktu itu. Manajer toko masih menahannya dengan begitu lama, takut jika kehidupannya yang dari awal sudah menyedihkan, setelah dia berhenti kerja, maka akan lebih menyedihkan lagi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini saat agen mengatakan bahwa seseorang datang ingin menyewa kantornya, dia datang untuk menemui penyewa itu dan dia bertemu dengan Natalie Ning. Dia melirik ke agen yang berdiri di samping mereka. Mira Zhuo bertanya dengan ekspresi heran, kamu ingin menyewa kantor? Kak Zhuo, ini rumahmu. Benar-benar suatu kebetulan. Natalie Ning mendekatinya dengan sangat gembira dan meraih tangan Mira Zhuo dengan penuh semangat. Ketika dia berada di toko, Mira Zhuo menjaganya dengan baik.
Tidak peduli apa yang terjadi, selama Natalining membuka mulutnya, dia bisa pergi kapan saja dia mau. Semua orang bersimpati padanya karena ia menemukan suami yang tidak berguna, karena simpati antar wanita. Semuanya tidak akan mempermasalahkan hal ini. Natalining juga merasa bersalah atas pengunduran dirinya. Setelah dijaga sekian lama, tetapi ia menyerah begitu saja, dirinya selalu tidak enak pada mereka. Sekarang setelah melihat Mirazuo lagi, dia secara otomatis merasa sangat bahagia. Mirazuo merasa sangat terkejut. Setelah Natalining mengundurkan diri, mereka sering membicarakan tentang mantan rekan kerjanya ini. Hampir semua orang merasa bahwa Natalining akan menyesali keputusannya. Suami gagal yang berperilaku dengan sombong tapi tidak ada kemampuan. Wanita itu berhenti bekerja karena dorongan suaminya. Bukankah otaknya sudah rusak sehingga mengambil keputusan seperti itu? Mirazuo juga memberitahu mereka bahwa jika Natalining pasti akan kembali suatu hari nanti, jangan bertanya setelah dia keluar apa yang terjadi padanya, sehingga mereka tidak perlu merasa sedih karena wanita ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa bulan kemudian, Natalining tidak pernah kembali dan ketika mereka bertemu lagi, dia sudah ingin menyewa kantor. "Mengapa kamu ingin menyewa kantor?" Mirazuo bertanya. Menurutnya, Natalining seharusnya tidak memiliki modal untuk menyewa sebuah kantor untuk berbisnis ketika dia berada di toko pakaian. Kinerja penjualannya tidak terlalu bagus. Meski sebagian alasannya sering tidak fokus karena urusan anak dan keluarga, itu juga menunjukkan bahwa tingkat pemasaran wanita ini belum cukup hebat. "Berbisnis, bukankah aku telah membuka toko online dulu? Sekarang bisnis sudah berjalan dengan baik. Karena lingkungan di rumah tidak terlalu baik, jika kami akan menandatangani kontrak dengan seseorang di tempat yang lebih layak, jadi aku ingin menyewa kantor. Tapi aku tidak menyangka, ternyata itu adalah rumahmu, Kakak Zuo." Natalining berkata sambil tersenyum, dengan rasa bangga yang tidak tertahankan muncul di wajahnya. 165. Karena rasa bersalahnya saat itu, ia sebenarnya berharap bisa tampil lebih baik lagi di hadapan Mirazuo dan rekan-rekan lainnya, sehingga bisa memperlihatkan kepada mereka bahwa dirinya tidak menderita. Mirazuo juga tahu tentang pembukaan toko online milik Natalining, juga tahu bahwa bisnisnya berjalan dengan sangat buruk. Setelah 1 tahun, mereka hanya bisa menjual 1.800 RMB, yang bahkan tidak cukup untuk membayar internet. Toko online yang berjalan dengan buruk itu dan dia ingin menyewa sebuah kantor. Dalam sekejap Mirazuo memikirkan sebuah kemungkinan. Pasti suaminya yang gagal ini merasa bahwa toko online di rumah saja tidak cukup baik, jadi dia ingin menggunakan kantor untuk berpura-pura menjadi orang kaya. Tetapi ketika orang menyewa kantor, mereka semua pasti akan melakukan bisnis besar, setidaknya mereka harus memiliki potensi. Bagaimana dengan kalian? Setahun penjualan hanya 1.800 RMB saja, jangankan biaya sewa, uang mereka saja tidak cukup untuk menyewa pembantu rumah tangga dalam setahun. Bukankah ini sama saja dengan buang-buang uang? Dalam pikiran Mirazuo, ini adalah perilaku orang yang berperilaku sombong tapi tidak memiliki kemampuan apapun. Jelas dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi dia mau berperilaku dengan sombong, berpura-pura. Dia melirik ke arah Robert Huo, lalu menarik Natalining ke sisi lain, kemudian berbisik, "Dengarkan saranku. Jangan membuang-buangkan uangmu." "Hah, apakah ada yang salah dengan rumah ini?" Natalining bertanya dengan heran, mengira ada yang tidak beres dengan gedung kantor ini. Jika benar-benar cacat, maka dia akan memakluminya, karena dari dulu Mirazuo selalu menjaganya. "Tentu saja rumah ini sangat bagus tapi bisnismu sangat kecil, untuk apa menyewa kantor?" Mirazuo melihat bahwa wanita itu salah paham, hal ini juga memusingkannya. Bagaimana mungkin wanita ini bisa menjadi semakin bodoh? Sebenarnya bisnisku sudah lumayan bagus sekarang. Dan perkembangannya juga sangat bagus. Kedepannya pasti akan. Penjelasan Natalining baru saja diucapkan sampai setengah, tetapi dia telah disela oleh Mirazuo. "Kamu, ini terlalu polos, bagaimana mungkin toko onlinemu bisa berjalan dengan baik? Bisakah kamu menghasilkan lebih dari 10.000 RMB dalam sebulan? Aku sudah lama menyarankanmu untuk tidak mengundurkan diri. Meskipun gaji toko pakaian tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya kamu masih bisa mendapatkan beberapa ribu dalam sebulan. Lebih baik daripada kamu setiap hari sibuk dengan hal yang tidak jelas ini, bukan? Selain itu, selama Anda bekerja keras, seandainya suatu hari nanti aku pergi, mungkin kamu masih bisa menjadi manajer toko. Gajimu bisa lebih dari 10.000 RMB dalam sebulan. Lihatlah aku telah menabung sejumlah uang dengan suamiku. Dan membeli rumah ini untuk disewakan kepada orang lain sebagai kantor. Dalam sebulan hanya mengharapkan pendapatan sewa saja sudah lumayan. Meskipun awalnya aku harus mengeluarkan beberapa ratus ribu RMB, juga membayar cicilan dengan lebih dari 700.000 RMB, tapi kami tidak ada tekanan, saat enak menyewakan ke orang." Perkataan Mirazuo berhenti. Kemudian ia melanjutkan, "Aku tahu kamu ingin keluargamu menjalani kehidupan yang lebih baik, tetapi kamu harus mendengarkan nasihat kakakmu ini. Jangan main-main dengan suamimu, apakah dia seorang pengusaha saat ini? Hanya kantor ini. Bahkan jika aku memberimu diskon dengan harga kenalan, toko onlinemu bahkan tidak bisa mendapatkan biaya sewanya tahun depan. Ada lagi tagihan listrik dan air yang sangat mahal.
Dengarkan perkataanku, kembalilah bekerja, aku masih menyimpan posisi yang sama untukmu, aku sudah berbicara dengan bos dan orang-orang di toko, jika kamu kembali mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Dalam beberapa saat dia berbicara seperti senapan mesin, Natalie Ning tidak tahan untuk tidak menyela. Pada saat ini, orang agen tersebut datang dan bertanya, Kap Zuo, bolehkah aku masuk dan melihat-lihat tata letak ruangannya? Pria itu ingin melihatnya dulu. Kenapa terburu-buru? Mira Zuo melotot dan berkata dengan marah. Dia memiliki kesan yang cukup buruk terhadap Robert Huo. Dia bahkan tidak ingin menyewakan rumahnya kepadanya. Jika orang itu tidak jadi menyewa kantornya karena marah, itu hal yang bagus. Agen itu tahu bahwa mereka saling mengenal, tetapi tidak tahu apakah ada masalah di antara mereka, jadi dia tidak berani berkata-kata lebih banyak lagi. Natalie Ning membujuknya dari samping. Kakak, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku, tetapi toko online kami sudah memiliki bisnis yang sangat bagus, jadi aku ingin menyewa kantor. Pada saat yang sama, Robert Huo juga berjalan mendekat dan berkata, bagaimana kalau kita mengobrol sambil melihat-lihat? Kamu banyak maunya. Robert Huo yang dari tadi tidak berbicara. Begitu dia datang, Mira Zuo langsung berkata dengan kesal, kamu ini, apakah kamu sudah memikirkan hal ini sebelumnya? Apakah kondisimu saat ini mampu untuk menyewa sebuah kantor? Natalie bekerja keras, dia harus merawat anak-anak dan ia harus bekerja, uang yang dia hasilkan bukan untuk dirimu yang gagal ini. Jangan berperilaku seolah-olah kamu sangat hebat. Jika kamu benar-benar hebat, jangan biarkan istrimu bekerja untuk membiayaimu. Hanya tahu cara untuk membaca buku, tapi tidak tahu untuk apa kamu membaca buku-buku itu. Robert Huo merasa bingung dengan ceramahannya ini, meski dulu kesan dirinya memang tidak terlalu bagus. Namun, dia seharusnya tidak marah-marah karena dirinya menyewa kantor. Natalie Ning dengan cepat menjelaskannya, Kap Zuo, dia takut bisnis kita akan memburuk, menyewa kantor akan menambah biaya, dia hanya berniat baik. Robert Huo secara otomatis memahami niat baik Mira Zuo. Ia tidak terlalu marah, tetapi ia berkata, sekarang bisnis kamu cukup baik, menyewa kantor tidak membutuhkan biaya yang banyak. Cukup baik. Mira Zuo mencibir, lalu ia melihat ke arah Natalie Ning. Ia bertanya, apakah kamu yakin kamu bisa menyewanya? Ku beritahu padamu, harga sewa per bulan adalah 3.800 RMB. Sekali bayar jaminan uangnya 45.000 RMB dalam setahun. Untuk biaya pembangunannya 3.700 RMB per tahun. Biaya air dan listrik dihitung terpisah. Lihat dulu jenis apartemennya. Kalau cocok, harganya tidak masalah, kata Robert Huo. Tempat ini bisa dianggap sebagai gedung perkantoran yang relatif bagus. Wajar jika harga sewanya lebih dari 30 RMB per meter persegi. Sedangkan untuk biaya pembangunannya akan dipertanggungjawabkan oleh penyewa karena dengan kenalan. Robert Huo tidak mempermasalahkan uang kecil itu. Perkataanmu cukup sombong, aku tidak tahu kenapa Natalie tertarik padamu. Mira Zuo mengeluarkan kunci dan membuka pintu dengan sangat kesal. Natalie Ning berjalan ke sisi Robert Huo dan menariknya, menunjukkan ekspresi memohon. Robert Huo mengerti apa yang dia maksud, sehingga ia tersenyum dan menepuk punggung tangannya untuk menunjukkan padanya agar tidak perlu khawatir. Sekarang dia tahu bahwa Mira Zuo melakukan ini demi kebaikan Natalie Ning. Dia mengucapkan kata-kata ini karena dia tidak memahami keadaan mereka saat ini. Robert Huo secara otomatis tidak akan menyalahkannya. Begitu memasuki pintu ruangan tersebut yang terlihat cukup bagus, ruangannya berbentuk persegi, dipisahkan menjadi 2 lantai, tempatnya tidak terlalu besar, tetapi sangat luas dan terang. Natalie Ning memanglah bukanlah bos dari perusahaan besar, jadi tempat ini sangat tepat untuk menjadi kantor toko online. Setelah memperhatikan tempat itu sebentar, Robert Huo dan Natalie Ning merasa cukup puas karena ini rumah kenalannya. Jadi dia tidak ingin repot-repot melihat rumah lain. Mereka memutuskan untuk di sini saja. Agen tersebut merasa sangat gembira. Ia buru-buru mengeluarkan kontrak untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Robert Huo mengambil kontrak itu dan melihatnya dengan hati-hati untuk mencegah adanya kesalahan. Sementara Mira Zuo menarik Natalie Ning dan bertanya, kamu benar-benar ingin menyewanya? Aku tidak dapat mengembalikan uangmu nanti. Jangan khawatir, kami tidak akan meminta uang kami kembali, kata Natalie Ning. Kamu benar-benar gila. Mira Zuo menghela napas. Berkata, kalau tidak, jangan khawatir tentang toko, kamu masih kembali bekerja. Biaya sewa di sini, aku akan memberimu 15.600 RMB dalam setahun. Mira Zuo menjaga Natalie Ning dengan sangat baik. Dia mau mengurangi biaya sewanya dan memberinya sebuah pekerjaan. Jika dihitung-hitung itu sama dengan keuntungan beberapa puluh ribu RMB. Jika kehidupan Natalie Ning benar-benar seburuk seperti apa yang dia pikirkan, saat ini dia pasti sangat bersyukur. Tapi sekarang, dia merasa sedikit tertekan. Meskipun Mira Zuo berniat baik, tetapi dia tidak memahami fakta sebenarnya. Jika dia mengambil risiko dan menolaknya, hal itu akan membuat situasi menjadi sangat canggung. Jika dia tidak menolaknya, itu tidak mungkin. Pada saat itu, Robert Huo berkata, jika kamu membiarkan dia kembali bekerja sekarang, aku khawatir dia akan dibayar lebih dari itu dalam sebulan. Mira Zuo mengira pria itu mengambil kesempatan ini untuk meminta uang lebih banyak, sehingga ia berkata dengan dingin, memangnya kenapa dengan gaji yang lebih tinggi? Aku adalah manajer toko dan aku memiliki hak akan hal ini.
Bukannya aku meremehkanmu, aku menambahkan sedikit saja gajimu, maka nominal itu akan lebih banyak dari pendapatanmu saat ini. Suaminya yang selalu diremehkan oleh orang lain seperti ini, Natalie Ning merasa sangat nyaman. Niat baik adalah niat baik, tapi dia tidak boleh meremehkan orang seperti ini. Dia tidak punya pilihan selain berkata, Kakak Zuo, aku tidak mau kembali ke toko pakaian. Bisnis onlineku sedang berjalan dengan lancar. Kamu bisa menghasilkan banyak uang dalam sebulan. Jangan mengkhawatirkanku. Dasar bodoh. Mira Zuo menatapnya dengan wajah galaknya. Aku tahu kamu mau membelanya. Menghasilkan banyak uang. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan? 3.000, 5.000. Aku bisa saja memberitahukanmu lebih banyak lagi. Natalie Ning memandangnya dan berkata dengan tidak peduli. Jumlah yang kamu katakan terlalu sedikit. Mira Zuo terkejut. 3-5.000 saja kurang. 8.000. Bisakah kamu menghasilkan sebanyak itu dalam sebulan? Mira Zuo bertanya dengan takjub. Di matanya, jika toko online Natalie Ning bisa menghasilkan 8.000 dalam sebulan, maka itu jumlah uang yang cukup banyak bagaimanapun. Dulu penjualan tahunannya tidak melebihi 1.000. Natalie Ning menggelengkan kepalanya dan berkata, masih kurang. Mira Zuo sangat tercengang dan bahkan orang agen itu tidak tahan untuk tidak bertanya, kamu membuka toko online. Berapa penghasilanmu dalam sebulan? Bulan ini aku dapat menghasilkan sekitar 3 atau 4 juta RMB. Natalie Ning berkata dengan sedikit menutup-nutupi. 166. Setelah melakukan promosi besar-besaran, penjualan harian toko rata-rata bertahan di atas 200.000 dan setiap hari terus meningkat. Meskipun mengabaikan kenaikan itu, hanya dihitung 200.000, satu bulan juga ada penghasilan 6 juta RMB dan keuntungan dari produk sudah melebihi 60%. Bisa dikatakan, jika harga paling rendah, maka laba bersih bulan ini hampir 4 juta RMB. Jujur saja, saat harga ini dihitung, Natalie juga tidak percaya. Beberapa bulan lalu masih mengkhawatirkan uang miliaran, sekarang satu bulan bisa mendapatkan 4 juta RMB. Setelah Mira dan perantara mendengar ini, juga menghela nafas dingin dan melihat tatapan mereka seperti melihat monster. Bagi manusia sederhana, 4 juta RMB adalah penghasilan seumur hidup meskipun kelas menengah juga akan merasa kaget. Karena ini hanya penghasilan satu bulan, bagaimana dengan 2 bulan? Bagaimana dengan 1 tahun? Pasti mendapatkan puluhan miliar. Mira tidak percaya, 2 bulan lalu masih tidak ada penghasilan. 2 bulan kemudian bisnis sudah tingkat miliar. Perantara dengan ekspresi iri dan hormat melihat Robert dengan istrinya, dalam hati berpikir pria tampan dan wanita cantik ini memang tidak sederhana. Mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi diam-diam menghasilkan uang banyak. Menurutku sini saja, tidak perlu melihat tempat lain lagi. Uang sewa rumah ini ditransfer atau tunai? Pertanyaan Robert. Transfer. Tampak Mira terlihat tidak wajar. Tadi dia tidak termasuk meremehkan, tetapi kata-katanya pada Robert penuh penghinaan. Sekarang setiap dia berkata pasti mengatakan bisnis puluhan miliar per tahun, jadi masih bisa mengatakan apa? Ponsel Natalie ada pesan WeChat dari Mira, langsung mentransfer uang. Harga sewa ditambah biaya pelayanan, semua 49.300 RMB. Lalu uang listrik dan air, itu semua masalah bulan depan. Mira melihat ponsel ketika terdengar suara notifikasi transfer, lalu melihat uang yang hampir 50.000 RMB ditransfer ke sini, sehingga membuat dia menyadari bahwa Natalie tidak omong besar. Mira tahu tentang kondisi keluarga mereka dulunya, ingin mengambil uang tunai 20.000 RMB juga sulit. Sekarang langsung mengirim 50.000 RMB, ini berarti apa? Jika bukan uang pinjaman, maka hasil usaha. Dengan pengertian Mira pada Natalie, wanita ini tidak akan berbohong, meskipun ingin melindungi suaminya, juga tidak akan melanggar prinsip menjadi orang. Natalie bisa melihat ketidaknyamanan Mira, tahu satu bulan mendapatkan uang miliaran akan merangsang mantan bosnya. Jadi berusaha dengan nada tenang berkata, Kak Zuo, uang sudah ditransfer, mari tanda tangan. Nanti kita bisa makan bersama. Beberapa saat ini Gabi terus mengatakanmu, katanya sudah lama tidak bertemu dengan Bibi Zuo. Gabi si gadis itu memiliki mulut manis juga patuh, orang-orang di toko sangat suka padanya, jadi mengambil dia sebagai alasan bisa membuat Mira sedikit tenang. Hanya saja dia tidak mengerti, kenapa orang yang dulu khawatir dengan uang puluhan juta, bisa dalam 2-3 bulan ini membuat usahanya menjadi besar. Harus diketahui, gaji dia menjadi manajer toko hanya puluhan juta, gaji suaminya juga sama. Mereka hidup irit baru bisa di waktu 6-7 tahun menyimpan uang 1 juta RMB, kecepatan ini tidak termasuk lambat. 6-7 tahun menyimpan 1 juta RMB, sebagian keluarga dalam negeri juga tidak dapat melakukannya, sehingga membuat Mira bangga di hal ini. Mungkin tidak bisa dibandingkan dengan orang kaya, tetapi di lingkungan sekitar ini, kondisi ekonominya sudah termasuk baik. Namun perkataan Natalie ini membuat dia bingung. Uang yang dirinya simpan bertahun-tahun, hanya keuntungan satu bulannya, bagaimana bisa dibandingkan? Awalnya Natalie ingin mengundang Mira makan untuk mengucapkan rasa terima kasih, tetapi Mira sekarang tidak nyaman, tidak mungkin setuju. Apalagi Robert ada di samping, setiap melihat pria ini, dia akan merasa tubuhnya dipanjat ribuan semut. Alasannya toko pakaian masih ada masalah yang perlu dilakukan, jadi bergegas pergi. Natalie merasa sedih ketika melihat Mira yang buru-buruin, lalu berkata pada Robert, apakah Kak Zuo sedang marah?
Dia tidak marah, hanya merasa ada perbedaan jauh. Bujukan Robert. Natalie juga mengerti hal ini, setelah menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah kantor disewa, Robert tidak ingin membiarkan Natalie membersihkan, jadi menariknya pergi. Biasanya pekerjaan rumah sudah membuatnya capek, jadi tidak boleh membiarkan dia membersihkan kantor. Menghabiskan uang ratusan ribu mengundang Bibi untuk membersihkan kantor dan cepat juga bersih. Kualitas gedung perkantoran ini sangat tinggi. Saat menerima ruang, sudah melihat dekorasi ruangan sangat bagus, perabotan juga lengkap, jadi tidak perlu dibereskan. Terpikir masih ada waktu, Robert langsung membawa Natalie mendaftarkan perusahaan. Dia sudah memikirkan masalah ini sangat lama. Wira swasta bukan rencana jangka panjang, ingin melakukan perkembangan besar harus ada perusahaan. Tidak hanya mudah di mengurus masalah, juga ada banyak keuntungan. Misalnya membeli mobil, menginap di hotel, semua bisa digunakan sebagai modal bisnis agar ada keringanan pajak. Natalie tidak berpikir sejauh itu, karena beberapa bulan lalu dia tidak berhasil menjadi sales toko pakaian. Sekejap dia menjadi manajer perusahaan. Meskipun perusahaan ini hanya 2 orang. Robert yang memberi nama perusahaan, sangat mudah juga sangat umum, yaitu Harapan Baru. Apakah tidak terlalu sederhana? Kata Natalie sambil mengerutkan dahi. Dia berharap nama perusahaan terdengar hebat. Ralph Waldo Emerson pernah mengatakan bahwa orang yang ingin mencapai tujuan besar awalnya tidak hebat. Perusahaan juga sama, saat kita memegang aset ratusan miliar. Harapan baru di tatapan orang tentu saja menjadi nama yang hebat. Kita gagal, maka nama yang baik juga tidak ada guna. Kata Robert. Natalie berpikir, kemudian dengan senyum berkata, baiklah, kamu merasa baik ya baik, yang penting kamu menjadi ketua. Manajer perusahaan adalah Natalie, perwakilan hukum adalah Robert. Sebenarnya Robert tahu, orang yang berdiri di depan akan diperhatikan orang. Jika Natalie menjadi pusat orang, maka dia yang sembunyi di belakang bisa menjadi dukungan. Tetapi jika dia berdiri di depan, maka dia hanya menanggung semua hal ini. Tetapi dia memilih untuk menanggung semua ini, bukan karena takut dicelakai orang jadi tidak berani menjadi perwakilan hukum. Jika seperti ini, untuk apa membahas masalah merebut keluarga Huo? Masalah yang ingin dirinya lakukan, memang sangat bahaya dan penuh ancaman. Dengan sikap Robert tentu saja tidak akan membiarkan wanita melindungi dia. Seumur hidup ini bukan hanya untuk merasa puas tetapi harus ada nurani, ada keberanian dan ada batas. Mungkin sudah menyewa kantor, bahkan sudah mendaftar nama perusahaan sehingga membuat Natalie sangat puas. Ketika pulang, berjalan juga seperti melayang. Kembali ke rumah untuk mengurus masalah toko, kemudian mereka keluar untuk menjemput Gabi. Karena malam ada reuni kelas. Terpikir akan banyak orang, juga ada para teman yang sudah lama tak bertemu, mungkin akan bernyanyi sampai malam. Jadi mereka mengantar Gabi ke tempat Ardi, sehingga membuat Gabi tidak senang. Untungnya Ardi sangat sayang pada cucunya, jadi terus memujinya, akhirnya membuat gadis ini senang. Saat Robert dengan Natalie berangkat ke tempat reuni, ada sebuah alun-alun di kota tingkat atas yang berjarak ribuan kilometer dari kota. Di dalam ada banyak pria dan wanita yang sedang menari. Freya berdiri di paling depan, suara musik bekerja sama dengan tarian senangnya dan enak dipandang. Sudah lama datang ke kota ini, dia tetap melakukan pekerjaan yang sama yaitu mengajari orang menari. Meskipun bertekad ingin menjauhi Robert, tetapi dia tetap menerima sarannya. Semenjak hari pertama mulai membuka kelas menari, dia sudah datang ke alun-alun yang ramai untuk mengajari tarian. Karena dia sangat cantik, postur tubuh baik, tarian juga bagus, paling penting adalah tariannya bukan tarian tradisional internasional atau tarian sejenis rumba, mungkin tarian seperti itu sangat susah. Robert pernah katakan, tarian yang cocok untuk publik baru bisa mendapatkan uang. Freya terus ingat perkataan ini, jadi bisa dikatakan tarian yang diajari adalah tarian senam. Mengandalkan pemahaman terhadap tarian, lalu disesuaikan dengan irama untuk menari, sangat cantik. Tidak hanya banyak pria dan wanita berdiri sini, bahkan ada banyak wanita parubaya, juga tidak tahan untuk mencoba menari. 167. Freya tidak menghalang mereka, malah di waktu istirahat mengajari mereka sehingga memberi kesan baik bagi para wanita parubaya. Saat berbincang baru tahu dia adalah janda, juga membawa anaknya hidup di sini, sehingga membuat orang merasa kasihan padanya. Ada orang yang memberi pendapat agar dia membuka kelas formal. Bisa menerima biaya sekolah, jika tidak pasti susah hidup di kota tingkat atas ini. Freya sekaligus memberikan barcode WeChat pada mereka, agar memberitahu mereka bahwa sudah ada kelas menari, pagi mengajar menari, malamnya datang ke alun-alun untuk latihan senam dan biaya tidak mahal. Dibandingkan dengan kelas tarian yang membayar 80 RMB bahkan ratusan RMB per satu pelajaran, dia hanya menerima 20 RMB per satu pelajaran, sudah termasuk harga murah. 1 bulan belajar 30 hari, hanya 600 RMB saja. Tahun seperti ini, bahkan kursus seorang anak sudah lebih dari 600 RMB per bulan. Ada banyak kondisi keluarga yang baik, juga kasihan padanya dan merasa sikapnya baik. Juga merasa karakter orangnya baik, jadi langsung membayar uang sekolah. Bagi orang yang melihat atau hanya ingin malam hari datang ke alun untuk menari agar tidak bosan, jadi Freya tidak membujuk mereka. Ingin belajar, dia bisa ajari, dia tidak akan menolak orang yang datang.
Ini juga merupakan saran Robert, duluan menggunakan cara gratis atau biaya murah untuk menarik pelanggan, kemudian memilih pelanggan yang bayar. Trik yang sederhana tapi sangat berguna. Meskipun tidak banyak orang yang bersedia mengeluarkan uang untuk belajar menari, tetapi Freya sudah melakukan rencana rinci untuk masa depannya. Dia percaya dirinya dengan putrinya bisa hidup di kota ini dengan baik. Hanya di waktu luang, dia sesekali akan melihat ke arah kampung halamannya. Di sana ada banyak kenangan, juga ada pria yang membuatnya selalu ingat. Datang ke sini meninggalkan kampung halamannya, Freya tidak menahan rasa hatinya. Dia mengakui dirinya menyukai pria yang bernama Saun. Tetapi dia tidak akan mencarinya karena sudah mengungkapkan perasaannya. Suka tidak berarti memiliki perasaan yang datang terlambat ini. Dia akan simpan di lubuk hati, agar menjadi energi untuk dirinya terus berkembang. Tunggu suatu hari, dia sudah percaya diri, tidak perlu merasa rendah diri. Juga bisa dengan tegak berdiri di depannya, lalu dengan senyum dan percaya diri berkata, lama tidak berjumpa Tuan Li. Sampai saat itu, mungkin Freya akan memberitahunya, aku suka kamu. Apa yang terjadi pada waktu itu, dia tidak pikirkan karena terlalu jauh. Sekarang dia hanya ingin mengembangkan bisnisnya untuk membuktikan dirinya bukan wanita tidak berguna. Ketika Robert dan Natalie sampai di tempat reuni, sudah melihat Pan Simi tunggu di depan pintu. Ketika melihat mereka, dia bergegas tersenyum menyambut dan berkata, kalian memang sangat sabar, kenapa tidak menunggu selesai makan baru datang? Natalie menjawab kemudian bertanya, apa kita datang terlambat? Pan Simi tertawa ketika melihat ekspresi malunya, sehingga membuat Natalie baru tahu dia sedang bercanda. Dengan pelan menepuk teman baiknya ini, Natalie dengan penuh harapan bertanya, apa kamu ada mengajak Nova? Apa dia sudah datang? Sudah memberitahunya di WeChat. Aku tidak tahu dia datang atau tidak mungkin menyuruhku mengundangnya lagi. Kata Pan Simi, dia adalah orang yang angkuh, tidak peduli hal lalu itu salah paham atau bukan. Sudah berlalu bertahun-tahun, Nova juga tidak ada niat untuk baikan padanya, maka dia tidak perlu menyanjungnya. Bisa dari WeChat mengabari Nova, sudah termasuk memberinya muka. Natalie juga gugup, jadi berkata, kalau begitu aku meneleponnya. Pan Simi tidak menolak baginya Nova adalah mantan teman baiknya. Juga manajer cabang perusahaan keluarga Ji, termasuk pelanggan yang baik. Mau secara pribadi atau bukan, bisa baikkan adalah hal yang tidak merugikan. Natalie mengeluarkan ponsel untuk menelepon Nova, waktu yang sama ada satu mobil BMW berhenti di tempat parkiran. Setelah seorang pria dan wanita yang turun dari mobil melihat Pan Simi, dia langsung dengan senang melambaikan tangan, Simi. Pan Simi menolehkan kepala. Ketika melihat mereka, dia juga melambaikan tangan, Handi, Debbie. Kedua orang yang datang ini adalah teman sekelasnya, Handi dan Debbie. Dua orang ini di masa kuliah adalah sepasang kekasih. Setelah tamat juga langsung mengambil surat nikah, ditambah kerja mereka sangat baik, termasuk orang yang diiri oleh para teman. Iya, apakah ini Natalie? Lama tak berjumpa. Handi berjalan ke sini, lalu melihat Natalie. Natalie sedang menelepon dengan Nova, lalu menolehkan kepala melihat dia kemudian menunjukkan senyum maaf dan menunjuk ke arah ponsel. Handi dengan baik melambaikan tangan agar dia terus menelepon, kemudian melihat ke arah Robert, dan dengan penasaran bertanya, siapa ini? Dia adalah suami Natalie, Saun Lee. Pan Simi memperkenalkan, Saun. Mereka adalah Handi dan Debbie, mereka adalah teman kuliah Natalie. Robert dengan sopan mengulurkan tangan, berkata, halo, aku adalah Saun Lee. Handi dengan ekspresi aneh meliriknya, meskipun bersalaman tetapi sikap tidak tulus. Apalagi matanya menunjukkan rasa bangga dan sangat jelas. Saat Natalie di masa kuliah, tentu saja salah satu wanita yang dikejar oleh para pria, juga dengan Pan Simi dan Nova dijuluki sebagai wanita jelita di jurusan ekonomi. Tetapi setelah tamat malah menikah dengan kutu buku, dengar-dengar temannya mengatakan kemampuan suaminya tidak hebat, tetapi emosinya sangat besar. Juga tidak tahu nuku apa yang dipelajari, melakukan apapun tidak beres, seperti orang bodoh. Nova memanggilnya menjadi supir, akhirnya dia malah mabuk juga menabrak tiang listrik, ada beberapa bulan tidak pergi bekerja. Hal ini biasanya dikatakan sebagai lelucon, merasa Natalie menikah dengan pria seperti itu tidak berharga. Dengan kecantikan dia, bisa saja menikah dengan orang kaya. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sekarang bertemu dengan Robert, Handi dan Debbie saling melihat, semua tahu pemikiran satu sama lain. Setelah tahu dia adalah Saun yang terkenal itu, Handi dan Debbie bergegas tidak tertarik. Berkata pada Pan Simi, kalau begitu kami masuk dulu, nanti baru bahas Natalie, kami masuk ruang VIP dulu. Setelah Natalie menganggukkan kepala, mereka baru masuk ke dalam hotel. Mereka memang tidak menunjukkan ekspresi cemooh di wajah, tetapi ketika pergi tidak menyapa pada Robert, ini termasuk menyatakan pemikiran sebenarnya. Pan Simi melihat mereka, juga tidak membantu mereka bicara, karena dalam hatinya Robert adalah pria brengsek. Dia masih berpikir, harus bergegas mencari kesempatan agar Natalie melihat wajah kenyataan pria ini, jadi dia tentu saja sangat senang melihat Robert malu. Saat Natalie menelepon, ada beberapa teman yang datang, ekspresi mereka juga sama. Setelah tahu status Robert, pasti menunjukkan tatapan aneh. Robert tidak masukkan hati ketika melihat ekspresi mereka, juga tidak karena malu menundukkan kepala, sangat tenang. Melihat tampak dia yang tenang, Pan Simi dalam hati tertawa dingin.
Memang pria brengsek yang pandai menipu orang, teknik pura-puranya bernilai 100. Robert dan Natalie termasuk datang lebih malam. Saat ini para teman sudah sampai. Melihat Natalie sedang menelepon, Pan Simi juga berkata, kita juga ke ruang VIP, sambil jalan sambil bicara. Natalie sedang konsen menelepon, jadi tidak menolak. Mereka bertiga ke ruang VIP. Telinga Robert sangat tajam, mungkin bisa dikatakan suara gosip terlalu besar sehingga dia bisa mendengar jelas percakapan mereka. Apa kalian sudah melihat suami Natalie? Aku mengira pria itu sangat ganteng, ternyata hanya seperti ini. Ai, benar-benar tidak tahu untuk apa Natalie menikah dengannya, benar-benar sederhana. Kata sederhana juga termasuk pujian untuknya. Apa kalian tidak tahu, gajinya setiap bulan hanya untuk berjudi dan minum bir, tidak pernah membawa uang pulang ke rumah. Tetapi Natalie, muda-muda sudah harus bekerja juga menjaga anak, sudah mau menjadi wanita jelek. Pan Simi mendorong pintu, berbatuk 2 kali, lalu suara gosipan itu berhenti. Semua tatapan melihat ke arah sini, tepatnya adalah melihat ke arah Robert. Tatapan itu ada penasaran, cemooh, juga ada penghinaan. Jelas-jelas tidak ada satu teman yang menganggap Robert penting. Mungkin menurut mereka kedatangan Robert hanya membuat diri sendiri malu. Meskipun acara reuni boleh membawa keluarga, tetapi harus melihat siapa. Jika kerjaannya bagus, terserah mau bawa istri atau suami datang. Tetapi apa kehidupan Natalie termasuk baik? Apalagi suaminya ini adalah pria brengsek, untuk apa bawa ke sini? 168. Selesai Natalie menelepon, menunjukkan ekspresi sedih, lalu berkata pada Pan Simi, kata Nova perusahaan banyak masalah, jadi kali ini tidak bisa mengikuti acara reuni, lain kali baru datang. Pan Simi berkata oh, tidak menunjukkan ekspresi spesial, malah Debbie yang duduk di samping berkata, apa Nova tidak datang? Ayah, aku baru mengatakan sudah lama tidak bertemu, ingin menggunakan kesempatan reuni ini untuk bertemunya. Iya, teman-teman datang dari berbagai tempat. Tidak mudah untuk bertemu sekali. Satu siswa dengan ekspresi sedih berkata, Simi, apa kamu belum baikan dengan Nova? Bukannya sudah mau baikan? Natalie juga takut Pan Simi salah paham, jadi bergegas berkata, kamu jangan banyak pikir, Nova kali ini sangat sibuk jadi tidak datang, sebenarnya dia juga ingin bertemu dengan kalian. Benar, jika tidak percaya bisa tanya pada Saun. Robert menganggukkan kepala, lalu berkata pada Pan Simi, beberapa saat ini masalah perusahaan sangat banyak, dia setiap hari sangat sibuk, jadi tolong dimengerti. Iya, supir manajer Ji sudah berkata seperti ini, maka menurutku tidak ada kesempatan lagi. Kata pria tadi. Setelah semua orang mendengar maksud perkataannya, semua orang tersenyum, lalu dengan tatapan senang melihat mata Robert. Karena Natalie sedang menelepon jadi tidak mendengar percakapan merek, tetapi dia juga tahu. Temannya selalu melihat rendah suaminya, ini juga ada hubungan dengan dia yang dulunya suka mengatakan masalah keluarga. Sampai sekarang Natalie masih merasa menyesal, tetapi suaminya sangat berbakat, hanya saja tidak ada tempat bekerja, seharusnya dia tidak boleh mengeluh. Meskipun Pan Simi mengakui Robert adalah pria brengsek, tetapi tidak ingin membuat Natalie malu, jadi berkata, Saun sekarang bukan supir lagi, sudah menjadi asisten Nova, di perusahaan juga termasuk penjabat tinggi. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi kaget, Nova mengandalkan keluarga Ji, juga orang yang berkemampuan, sehingga tidak diherankan di usia mudanya sudah sendirian memegang satu perusahaan. Tetapi pria yang membuat Dewi mereka tidak bahagia ini, ada hak apa menjadi asisten Nova? Handi tertawa hehehe, berkata, tampaknya hubungan Nova dan Natalie masih sangat baik, juga rela berkorban demi teman, memang orang terhebat di antara kita. Setelah semua orang mendengar ini, juga mengerti maksud perkataannya, Nova ini karena melihat Natalie, sehingga membiarkan pria ini menjadi asisten. Terpikir juga benar, seorang kutu buku yang bisa belajar saja, bagaimana bisa dianggap penting oleh Nova, kemungkinan terbesar adalah melalui hubungan. Natalie tidak memikirkan hal itu, hanya mengira temannya sedang mengatakan hubungannya dengan Nova baik. Tapi Pan Simi mengerti, dia tidak menjelaskan pada Natalie. Hanya melihat Robert, lalu dengan senyum berkata, asisten Lee, jangan keberatan. Mereka suka bercanda, jangan masukkan hati. Jika perkataan para teman ini sedang mencari masalah, maka perkataan Pan Simi seperti menabur garam di luka. Pelajaran psikolog Robert lebih hebat dari Pan Simi, jadi dia sudah tahu maksud mereka. Hanya saja ada hal yang membuatnya aneh, awalnya saat mendekati Pan Simi, wanita ini sangat baik, kenapa sekarang perkataannya menjadi aneh? Apalagi hari ini, setiap kata seperti sedang mencari masalah, mungkin kurang kerjaan. Sudah tahu tetapi tidak berarti ingin mengungkapkan, Robert bisa dengan mudah menanggani adegan kecil ini. Dia dengan senyum berkata, bercanda, tentu saja tidak apa-apa, bagaimanapun istriku adalah Natalie, asalkan kalian jangan iri saja. Natalie mengira dia sedang bercanda, jadi wajahnya langsung merah. Orang yang lain malah tersedak sampai wajah biruan. Tidak cemburu. Pria yang ada di sini, termasuk Handi, siapa yang tidak cemburu? Saat mengetahui Natalie menikah, hati mereka langsung hancur. 3 wanita jelita waktu itu, Nova tidak perlu dikatakan lagi. Anak keluarga Ji adalah keluarga kaya, tidak bisa didapatkan mereka. Pan Simi, sejak muda sudah keluar negeri untuk belajar dan tidak bisa dihubungi, jadi tidak termasuk. Satu-satunya yang bisa memberi mereka harapan adalah Natalie.
Kondisi keluarganya sangat sederhana, tidak ada status bahkan tidak bekerja, seperti peri yang jatuh dari langit untuk menolong mereka. Saat segerombolan orang bersiap ingin mencari kesempatan untuk mendapatkan wanita cantik, tiba-tiba Sound jatuh dari langit sehingga membuat harapan mereka hancur. Jadi para pria dari awal tidak suka pada Sound, bagi para wanita, mereka hanya cemburu. Masa kuliah mereka tidak bisa dibandingkan dengan Natalie, karena kondisi mereka sama. Tetapi setelah tamat, asalkan mencari suami baik atau pekerjaan baik, maka bisa dengan mudah mengalahkan Natalie. Bagaimanapun setelah masuk sosial, kecantikan menjadi tidak penting. Bakat pribadi menjadi dasar perbandingan. Jadi mereka berharap hidup Natalie tidak sebaik mereka. Ini seperti lelucon, segerombolan orang di padang rumput mengejar binatang buas, semua berlari di dalam kepanikan, juga saling bertanya ada cara apa. Salah satu orang bertanya, aku tidak ada cara, tetapi aku hanya perlu berlari lebih cepat dari kalian. Orang memang seperti itu, tidak peduli bagaimana dengan hidup sendiri, asalkan bisa hidup lebih baik dari orang lain, mereka akan senang. Apalagi hubungan teman sekelas teman, kerabat pasti sangat mudah memiliki perasaan seperti ini. Natalie menikah dengan Sound, membuat para wanita lega bahkan dalam hati merasa senang. Percuma dulunya adalah orang terkenal di sekolah, tetapi setelah tamat bisa kalah seperti ini. Reuni kelas kali ini adalah pertemuan pertama kali mereka setelah tamat. Yang berani datang ini rata-rata berstatus, sehingga bisa dibandingkan dengan orang sekitar. Juga bisa melihat kehidupan siapa lebih baik dan siapa lebih buruk. Apalagi orang yang dulunya di bagian bawah, lalu sekarang meningkat pasti bersikap seperti ini. Robert dan Natalie, si sepasang semua istri ini memberi mereka kepercayaan diri yang cukup. Ada pria brengsek seperti ini, meskipun hidup mereka tidak baik. Juga tidak termasuk paling terakhir. Kondisi sekarang memang seperti ekspektasi mereka, sepertinya mereka sedang menertawai Robert. Beraninya Robert melawan mereka, tidak peduli memang berani atau sedang bercanda, mereka bisa tahan. Handi tertawa, berkata, tidak cemburu, tetapi saat itu kami merasa Natalie akan menikah dengan pria kaya, meskipun sangat kaya raya juga tidak aneh. Tidak disangka dia bisa suka kutu buku, tampaknya kata itu sangat tepat, orang yang berpendidikan pasti akan sukses dan mendapat wanita cantik, hahaha. Perkataan Handi menarik perhatian banyak orang. Pelan-pelan semua orang mengatakan harapan sendiri. Meskipun Natalie tidak tahu mereka sedang menghina, tetapi tahu perkataan ini akan melukai martabat orang, jadi dengan ekspresi khawatir melihat Robert. Takut dia tiba-tiba marah. Sikap suaminya tidak lemah seperti ekspektasi orang, jika marah benar-benar mengerikan. Hanya saja sebelumnya Sound menunjukkan emosinya dengan cara melempar piring, melempar pintu juga berteriak, tapi Robert hanya bisa dengan dingin menatapmu, mengatakan hal terburukmu. Ini adalah pukulan berat bagi hati orang. Gaya sebelum dan sesudah berbeda, Natalie juga tidak ingin pertemuan pertama reuni setelah tamat ini akan tegang. Jadi dia dengan berani membantu Sound menjelaskan, sebenarnya keluarga Sound sangat sederhana. Tetapi bisnis yang dia lakukan sangat hebat, bahkan adikku dan orang tuaku juga mengagumi dia. Oh ya, bahkan Nova juga ingin minta bantuannya. Setelah mendengar ini, semua orang senang, apalagi para wanita itu, sangat senang. Natalie dengan ekspresi gelisah, tidak tahu apa yang mereka tertawai, apakah dirinya mengatakan hal yang menarik. Handi sambil tertawa sambil berkata pada Debbie, Natalie masih polos seperti dulu, selama ini tidak berubah. Debbie dengan senang berkata, iya, sangat polos dan lucu. Kesan yang diberi Sound pada mereka adalah malas, imajinasi sangat tinggi, kemampuan tidak besar, tetapi emosi besar. Ini juga kesan yang dibuat oleh Natalie. Sekarang dia malah mengatakan bisnis suaminya sangat baik, orang tua, adik, bahkan Nova orang yang kaya juga ingin meminta tolong padanya, apakah ini masuk akal? Jika ada kemampuan ini, bagaimana bisa membiarkan Natalie tinggal di rumah yang mudah banjir? Menurut mereka perkataan Natalie hanya untuk membuat suaminya tidak malu. Tetapi dia lupa bahwa orang-orang di sini tahu jelas dengan identitas pria ini, untuk apa berbohong di depan mereka. 169. Melihat Natalie masih tidak tahu bahkan bersedia ditertawakan orang, tetapi membantu Robert menjelaskan, sehingga Pansimi tidak tahan untuk berkata, waktu sudah malam, duduk dulu, nanti masih ada kesempatan untuk berbincang. Dia hanya ingin mengalihkan pembicaraan, tidak ingin membuat Natalie malu. Sebagai mantan wanita jelita di fakultas, waktu yang sama juga orang yang membuat acara reuni kelas kali ini. Jadi sebagian orang akan memberinya muka. Jika Pansimi sudah berkata seperti ini, maka mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya saja saat berbincang, terkadang akan melihat Robert dengan tatapan aneh. Duduk dulu, kata Pansimi sambil menarik Natalie. Natalie tahu dia sedang membantunya. Jika terus berkata, dia bersiap memperlihatkan halaman belakang toko Taobao pada mereka. Pria yang per bulan bisa mendapatkan miliaran, apa di mata mereka termasuk tidak berkemampuan. Tetapi Pansimi membantu berbicara, jadi dia tidak ingin melakukan hal pamer agar orang lain tidak mengatakan dia pamer. Setelah semua orang duduk, Pansimi memanggil pelayan lalu membagikan menu pada mereka. Restoran barat berkelas atas ini, biasanya masing-masing memesan makanan. Di meja ada tablet, seorang mengambil satu. Apa yang ingin dimakan, ya pesan saja. Tidak seperti restoran Chinese, seorang pelayan harus mencatat pesanan.
Setelah Pansimi memesan daging sapi tingkat 10 dan steak, dia menengadahkan kepala bertanya, tidak peduli hari ini ada mengendarai mobil atau tidak, yang penting harus minum sedikit, mau latte atau yang lain. Semua orang berkata baik, juga menyuruh Robert memesan bir. Maksud mereka sangat jelas yaitu ingin melihat dia malu. Hati Natalie juga gugup, dia tahu suaminya jarang masuk ke tempat berkelas tinggi. Dulunya hanya dengan teman bermain kartu dan minum bir yang paling mahal hanya 100 RMB, juga bir yang bisa ditemukan di pasaran. Dan reuni kelas atas semacam ini, biasanya meminum wine agar sesuai dengan standar internasional. Meskipun suaminya menjadi asisten Nova, juga beberapa kali dinas keluar kota. Meskipun pernah meminum wine bagus tetapi tidak berarti dia mengerti terhadap wine. Natalie tidak tahan untuk berkata, sudahlah, biarkan Simi yang pesan, kita jarang minum bir. Jarang minum bir tidak menyatakan tidak tahu, bagaimanapun Tuan Lee adalah asisten Nova, penjabat tinggi perusahaan, tidak mungkin tidak pandai memesan wine. Kata Handi sambil tertawa, tapi, Natalie baru mau bicara, sudah merasa tangannya ditepuk 2 kali. Ketika menolehkan kepala hanya melihat Robert tersenyum padanya. Senyuman sangat rileks juga tenang, sehingga membuat Natalie merasa tenang. Robert menekan tombol panggil di tablet, agar memanggil pelayan masuk, waktu yang sama dengan senyum berkata, tentu saja tidak memesan latte tahun 82, karena tidak termasuk wine kelas tinggi. Yoh, katamu sangat hebat, latte tahun 82 masih belum termasuk wine kelas tinggi, apakah kamu tahu berapa harga wine ini dijual? Kata seorang pria dengan nada cemooh. Robert tertawa berkata, tidak penting dijual berapa, yang paling penting adalah latte tahun 82 hanya termasuk lelucon. Banyak orang mengira latte tahun 82 harus dijual mahal karena diproduksi sedikit atau karena cuaca tahun itu tidak baik atau menggunakan anggur terbaik. Tetapi kenyataannya adalah tahun itu cuaca Pawilag bagian utara sangat baik, jadi produksinya sangat banyak perkiraan bisa memproduksi 3 juta. Namun sampai sekarang latte tahun 82 di negara kita sudah dijual ribuan botol, tidak tahu ada berapa yang asli atau yang palsu. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Biasanya mereka sering mendengar orang mengatakan latte tahun 82 adalah wine. Tetapi Pawilag bagian utara ini tempat apa? Di saat mereka masih terkejut, Robert terus menjelaskan, jika dikatakan secara serius, latte tahun 82 ini hanya mewakili proses pembuatan wine. Tahun itu latte menggunakan cara pembuatan terbaru, juga rumit, lalu kadar tanik acid sangat tinggi. Sehingga sebelum minum perlu waktu lama untuk menunggunya sadar, meskipun tidak bisa diproduksi banyak tetapi proses pembuatan ini membuat rasa sangat enak sehingga tidak rela dibuang. Oleh karena itu pabrik latte menggunakan label tahun 1982 ini di wine ini untuk mewakili proses pembuatan yang khusus itu, bukan menyatakan itu diproduksi tahun 82. Banyak orang ingin meminum wine ini untuk merasakan rasa tahun lama itu, benar-benar ditipu. Semua orang terkejut, latte tahun 82 bukan tanggal produksi, hanya proses pembuatan. Mereka saling melihat, ada orang yang dengan suara kecil bertanya, tetapi tidak ada yang tahu. Mereka mencurigai Robert asal bicara, tetapi melihat ekspresi seriusnya, siapa yang berani mengatakan dia asal bicara? Saat ini Robert menengadahkan kepala bertanya pelayan, apa kalian ada wine Leroy Domain Diau Venay Mazis Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits, France? Pelayan termasuk profesional, berpikir sejenak kemudian menjawab, ada. Robert menolehkan kepala melihat Pansimi dan bertanya, harga rata-rata wine ini adalah $4.000, apa kalian merasa mahal? Meskipun bagi orang biasa ini sangat mahal, tetapi ini adalah salah satu produk dari 2 pabrik wine Marcel lalu, kualitas bagus karena produksi sedikit jadi persediaan terbatas. Aku pikir kalian pasti tidak akan kecewa dengan kualitasnya. Perkataan ini membuat Pansimi tidak bisa menjawab, $4.000, maka lebih dari 20.000 RMB, apakah dia boleh mengatakan mahal? Tampaknya tidak bisa, meskipun dia mengatakan mahal, gerombolan orang di sini juga tidak boleh katakan. Semua orang ingin melihat Robert malu, jadi tidak mungkin menunjukkan ketakutan di depannya. Seorang pria yang latar belakang keluarganya lumayan baik, dia berkata, sebotol hanya 20.000 RMB, tidak apa-apa, jika kamu bilang baik, maka pesan beberapa botol. Robert tersenyum, lalu berkata pada pelayan, kalau begitu pesan 3 botol, sekaligus tolong kamu ambil 60 ml Cognac Croizet 1858 Cuvi Leoni, Grand Marnier Quintessence. Chartres Vieilly Semen Exception Element Prolonge dan sedikit Angostura Bitter. Kata ini membuat semua orang kaget, apa yang dia katakan. Hanya saja mata pelayan menjadi terang, lalu semakin hormat pada Robert, Tuan, apakah kamu ingin membuat koktail? Apa perlu kami menyediakan peralatan? Robert mengatakan bahasa Inggris tetapi bahasa ini jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ini adalah kategori tertinggi di dalam koktail. Yang bisa tahu hal ini, pasti bukan orang biasa. Tidak peduli orang lain berpikir apa, yang penting di mata pelayan Robert adalah orang yang berkelas. Robert menggelengkan kepala berkata, tidak perlu alat, hanya ambil saja. Baik, tolong kamu tunggu sebentar. Pelayan memberi hormat kemudian pergi. Ketika pintu tertutup, orang di dalam menjadi tenang. Semua orang terkejut dengan kata bahasa Inggris Robert, tidak tahu harus mengatakan apa. Kondisi menjadi tegang, untungnya Natalie sangat polos juga baik hati.
Tahu semua orang terkejut, juga tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia bertanya, apa yang dimaksud tanik acid? Ini adalah antioksidan dalam kulit anggur, memiliki dampak waktu untuk membuat Win bangun. Robert menjelaskan, kemudian dengan senyum berkata, meskipun kualitas Win Leroy Domain Dia Uvenai Matis Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France sangat baik, tapi kamu belum tentu suka Win seperti itu. Jadi nanti aku buatkan segelas koktail untukmu, seharusnya cocok dengan seleramu. Natalie menganggukkan kepala, lalu dengan senang dan bangga berkata, asalkan buatanmu, aku pasti suka. Semua orang ingin muntah darah ketika mendengar ini. Bukannya ingin membuat malu pria ini, kenapa malah membuat dewi mereka berekspresi puas. Natalie tentu saja senang, meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan suaminya, tetapi terdengar sangat hebat. Paling penting adalah membuat semua temannya terkejut, hanya hal ini saja sudah cukup membuat Natalie bangga. Andy sebagai orang yang duluan mencari masalah, sekarang merasa malu dan berkata, tidak disangka Tuan Lee begitu mengerti masalah Win. Benar-benar tidak boleh mengkritik orang dari penampilan. Mungkin dia juga kebetulan melihat Win ini. Jika biarkan dia ganti yang lain, pasti tidak tahu. Kata seseorang. Kata ini membuat suasana menjadi tegang lagi. Banyak orang melihat ke arah orang yang berbicara, sehingga membuat wajah orang itu merah dan sedikit gugup. Perkataan yang dia katakan memang kata hati semua orang, namun tidak ada yang berani katakan di situasi seperti ini. Boleh menertawai orang, tetapi orang sudah lolos. Jika kamu masih terus mencari masalah, maka terlihat keterlaluan. 170. Bahkan Pansimi juga melihat orang itu dan dengan dingin berkata, tidak peduli hal yang lain, sekarang Win sudah dipesan, jadi jangan banyak bicara lagi. Robert malas menghiraukan orang yang terus terang itu, peran kecil yang tidak punya otak ini, dia tidak akan masukkan ke hati. 10 menit kemudian, pelayan mengantar barang yang diinginkan Robert. Semua adalah cairan yang dimasukkan ke botol kecil. Semua orang tidak mengerti dengan benda ini, juga malu untuk bertanya, pelayan mungkin merasa mereka belum cukup malu, jadi dengan ekspresi penuh harapan melihat Robert berkata, Tuan, jika bisa, tolong memperbolehkan aku untuk merekam adegan kamu membuat koktail ini. Robert menganggukkan kepala berkata, boleh. Pansimi malah mengerutkan dahi berkata, hanya mencampuri berbagai koktail, untuk apa direkam? Pelayan melihat dia, lalu dengan ekspresi maaf berkata, benar-benar maaf jika mengganggu para tamu makan. Tolong dimaklumi. Karena koktail seperti ini, yang bisa melakukan di dunia ini hanya Tuan Joel Heffernan, seorang sommelier di klub Melbourne. Waktu itu koktail yang dia buat bisa dijual $12.000. Jadi kami benar-benar berharap ada orang yang bisa di toko ini membuat koktail ini. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut, di mata mereka Win harga 20.000 RMB sudah sangat mahal. Dan segelas koktail bisa dijual $12.000, benar-benar tidak pernah dengar. Tetapi pelayan tidak akan berbohong, apalagi ini adalah restoran barat kelas atas. Mereka melihat ke arah Robert, sebagian orang ekspresi terlihat tidak alami. Jika tadi hanya kebetulan memesan Win itu, maka bagaimana dengan koktail yang hanya bisa dibuat oleh satu orang di dunia ini? Saat ini Pansimi berkata, jika hanya bisa dibuat oleh seorang sommelier, maka bagaimana mungkin Sound bisa melakukannya? Apa mengira kami tidak mengerti, jadi menipu kami? Setelah dia berkata seperti itu, semua orang juga memberi respon sama. Tidak salah, pasti membohongi orang-orang seperti dia bagaimana mungkin bisa membuat koktail yang berkelas tinggi. Kebetulan dulunya pernah belajar, tidak peduli ini termasuk bohong atau tidak. Asalkan Natalie suka minum, kata Robert dengan ekspresi tenang. Pelayan yang di samping tidak mengatakan apa-apa. Bohong atau tidak hanya perlu melihat cara Robert membuat. Meskipun koktail khusus semacam ini dijual banyak di luar, tetapi karena mahal dan tidak banyak jadi semua aspek direkam rinci oleh orang. Bagi restoran berkelas tinggi, tidak penting tempatmu ada bir kelas tinggi atau tidak, yang paling penting adalah kamu mengerti atau tidak. Jika tidak mengerti, meskipun ada juga tidak berguna. Orang-orang tingkat atas suka membahas seseorang atau salah satu toko, ini juga alasan utama mengapa proyek PPT bisa mendapatkan uang banyak. Apa status Robert dulunya? Tuan Joel Heffernan, seorang sommelier di klub Melbourne, bukanlah orang biasa, tetapi terhadap pewaris tahta keluarga tingkat atas ini tidak termasuk apa-apa. Asalkan ada uang yang cukup, pasti akan mengajarimu. Robert di depan orang mengambil berbagai cairan dari pelayan, lalu sesuai dengan kadar dan urutan mencampuri cairan itu. Proses sangat rumit dan gerakan susah dimengerti orang lain. Bagi orang-orang handi, ini hanya untuk mendapatkan dukungan orang. Tetapi pelayan yang memegang ponsel ini malah dengan ekspresi apresiasi. Dia bisa melihat bahwa gerakan Robert mencampuri koktail sangat profesional, apalagi beberapa cara khusus itu, hanya sommelier berkelas baru bisa menggunakan ini dengan lancar. Orang biasa merasa mudah, tetapi kenyataan tidak bisa dilakukan. 5 menit kemudian, segelas koktail yang baik muncul di depan mata semua orang. Paling bawah berwarna putih, tengah berwarna kuning emas seperti keju, bahkan bentuknya seperti gunung. Paling atas berwarna putih transparan, sehingga segelas koktail ini seperti bayangan gunung es yang dipantulkan dari air. Hanya saja gunung ini berwarna kuning, tetapi terlihat cocok, juga menunjukkan sedikit eksotis. Wangi air koktail dan beberapa kombinasi tercampur sempurna sehingga tingkatan sangat jelas, bahkan hanya dicium sudah merasa puas.
Koktail yang mahal ini pelan-pelan didorong ke depan Natalie. Robert dengan senyum berkata, coba dulu. Pelayan yang memegang ponsel ini dengan ekspresi iri berkata, koktail ini sama seperti rekaman dokumentasi. Dari gerakan profesional Tuan, rasanya pasti enak. Bisa meminum segelas koktail ini. Kamu benar-benar beruntung, juga membuat orang iri. Semua orang melihat ditambah pujian pelayan membuat wajah Natalie menjadi merah. Dia memang beruntung, bisa memiliki suami yang hebat, tidak peduli bagaimana rasa koktail ini. Paling tidak sekarang dia merasa dimanjakan dan sangat puas. Meskipun win itu sangat mahal, tetapi akan dibagi pada semua orang. Hanya dia yang bisa menikmati minuman yang dibuat oleh Robert. Ini adalah koktail paling khusus. Hati-hati memegang gelas bir ini, seperti memegang barang yang mudah pecah. Saat dilihat dekat, merasa ini seperti pemandangan salju yang di dalam air, sehingga membuat dia tidak rela memecahkannya. Di bawah harapan pelayan, Natalie mencicipi sedikit, hanya sedikit saja sudah membuat dia mengerti kenapa pelayan dengan antusias merekam seluruh proses ini. Rasa berbagai cairan yang dicampur ini membuat alat perasa seperti meledak. Aroma menawan ini masuk ke dalam otak, sehingga membuat orang seperti melayang. Bagaimana? Robert bertanya. Enak. Natalie menganggukkan kepala, dengan jujur memuji, meskipun aku tidak pandai meminum bir, tetapi benar-benar enak. Simi, apakah kamu mau coba? Melihat Natalie memegang segelas koktail seperti memegang karya, dalam hati Pan Simi juga ingin menyetujui undangannya. Tetapi para teman sedang melihat, sehingga membuatnya menahan rasa impuls ini. Menahan rasa tidak rela itu, Pan Simi menggelengkan kepala, ini buatan dia untukmu, aku tidak merebut kesukaan orang. Natalie juga tidak membujuk, mengundang Pan Simi untuk mencoba hanya tindakan sopan. Jika orang lain minum terlalu banyak, dia pasti tidak rela. Robert tahu pemikirannya, jadi dengan senyum berkata, jika kamu suka minum, lain kali kamu ingin minum, aku akan buatkan. Ini bukan hal yang repot. Ini karena gerakan Tuan sangat profesional, harus diketahui dulunya Tuan Joel Heffernan menggunakan waktu 48 jam untuk membuat koktail pertama ini. Kata pelayan, pencipta tentu saja tidak boleh dibandingkan dengan orang yang belajar. Robert menunjuk barang di meja dan berkata, kamu ingat koktail yang aku buat, nanti aku bayar. Tidak perlu. Pelayan menggelengkan kepala, lalu dengan senang berkata, aku sudah sangat berterima kasih karena kamu bersedia membiarkan aku merekam proses pembuatan koktail ini. Bagaimana mungkin menerima uangmu? Aku akan memberitahu ketua koki agar memberi gratis. Tentu saja jika kamu berharap aku menghapus rekaman ini, aku juga akan mengatakan pada CEO agar kamu dan temanmu bisa mendapatkan diskon terbesar untuk mengucapkan kehormatan kami pada sommelier profesional. Pelayan sudah mengatakan seperti ini, Robert masih bisa berkata apa, jadi berkata, terserahmu ingin menghapus rekaman ini atau tidak. Setelah mendapat persetujuan, pelayan semakin senang, lalu dengan senang menyanjung, kemudian pergi. Setelah pelayan pergi, Natalie masih dengan suapan kecil mencicipi koktail ini, tampaknya dia sangat suka pada koktail ini. Meskipun tidak tahu rasanya, tetapi melihat ekspresi Natalie yang menikmati ini, semua orang tidak tahan untuk menelan ludah. Apa rasa koktail yang berharga ribuan dolar? Awalnya ingin melihat Robert malu, tidak disangka malah membuat dia terkenal. Sekarang tidak ada berani yang mencari masalah, apalagi masalah Win sudah membuat dirinya duluan malu. Jadi semua orang dengan tenang menunggu topik selanjutnya. Pan Simi diam-diam melihat Robert, tatapan ada penasaran juga ada kebingungan, ada lagi rasa tidak senang. Begitu mengerti Win, benar-benar pria brengsek. Jika tidak, untuk apa belajar membuat koktail, bukannya untuk menggoda wanita. Robert pasti tidak kepikiran bahwa Pan Simi akan salah paham pada tindakannya. Mungkin seperti kata di internet, saat aku menyukaimu, kamu makan kotoran, aku juga suka. Saat aku tidak menyukaimu, apa yang kamu makan akan sama seperti kotoran. Sekarang Pan Simi seperti ini, tidak peduli apa yang dilakukan Robert, dia pasti akan duluan mengira ini adalah trik pria brengsek. Bersambung.